Pegunungan Merah Hong, markas Sekte Hong Merah. Walaupun aura di sini tidak sekaya beberapa pegunungan, dan jumlah rumput sisik putih tidak sebanyak di beberapa gunung, namun karena alasan khusus di sini, rumput sisik putih sering bermutasi, menghasilkan rumput sisik putih yang bermutasi, dan rumput sisik putih yang bermutasi sama berharganya dengan rumput sisik hitam. Di salah satu puncak pegunungan Cihong, angkat kepala tinggi-tinggi. Udara kental seperti cairan yang melonjak naik dan berubah menjadi roh naga berkepala 9. Klik, naga berkepala 9 itu menukik ke bawah dan membombardir gunung di seberang. Gunung itu seolah dihantam kapak raksasa, terbelah menjadi 10 bagian. Seperti yang diharapkan dari 9 cakar naga, hanya 10% dari kekuatannya yang memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Li Fuchen mengolah 9 cakar naga hingga mencapai kesuksesan besar. 9 cakar naga di alam daceng berisi aturan robekan yang kuat, dan dalam hal kekuatan, mereka bahkan lebih kuat daripada tinju naga racun di alam transendensi. Benar saja, dengan selesainya 9 cakar naga, jalan menuju kesengsaraan debu merah akan menjadi lebih jelas. Li Fuchen jelas merasakan bahwa pemahamannya tentang ki dan darah menjadi lebih detail. Proses pemurnian tubuh, pada analisis terakhir, adalah proses ki dan darah. Kombinasi kompleks ki dan darah membentuk manusia, monster, setan, dan semua kehidupan dengan daging dan darah. Mempraktikkan rahasia pelatihan tubuh memungkinkan Li Fuchen secara bertahap memahami misteri utama tubuh manusia. Makna sebenarnya yang terkandung dalam 9 cakar naga jelas merupakan aturan robekan. Aturan robekan juga merupakan semacam aturan kekuatan. Ini adalah kekuatan yang dihasilkan oleh struktur lanjutan ki dan kekuatan darah. Kesengsaraan di dunia fana itu istimewa. Aturan yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan kesengsaraan. Kekuatan kesengsaraan lebih seperti penghapusan diri dari kekuatan ki dan darah, melenyapkan yang lebih rendah dan meninggalkan yang berkualitas tinggi, dan yang berkualitas tinggi, kekuatan yang dihasilkannya ke dunia luar adalah kerusakan struktural. Dalam hal ki dan struktur darah, itu jelas lebih tinggi dari 9 cakar naga. Dengan pemahaman halus ini, Li Fuchen akhirnya memahami bahwa alasan mengapa monster dan Evil 15 kuat secara fisik adalah karena struktur ki dan darah berbeda dibandingkan dengan tubuh manusia, mereka tampak lebih kuat dan mendominasi. Tubuh manusia mungkin terlihat rapuh, namun ia bagaikan selembar kertas kosong, paling mudah ditempa. Dengan pemahaman yang sama dan dunia rahasia pemurnian tubuh yang sama, monster dan Evil 15 seharusnya jauh lebih sulit untuk berkembang daripada manusia, terutama karena energi dan struktur darah mereka terlalu padat dan sulit untuk diguncang. Mungkin ada eksistensi menakutkan yang energi alami dan struktur darahnya mencapai tingkat tertinggi. Ketika energi dan struktur darah mencapai tingkat tertinggi, tidak ada keraguan bahwa itu adalah keberadaan abadi bahkan tidak bisa dihancurkan oleh dao besar, apalagi bicara tentang manusia. Ketika koin kontribusi cukup, sepertinya saya dapat menebus 3 rahasia pemurnian tubuh tingkat tinggi lokal lainnya. Li Fuchen berpikir dalam hati. Wuh. Klakson berbunyi, musuh yang kuat datang. Tidak bisakah kamu akhirnya menanggungnya? Li Fuchen dengan cepat berpikir dan segera menebak bahwa pasukan utama tingkat raja yang ditempatkan di Cape Lookout seharusnya bersatu murid tingkat di Cape Lookout. Di luar pegunungan Cihong, 9 formasi persegi dibedakan dengan jelas, dan setiap formasi memiliki sekitar 1000 orang. Zhang Dajiang, yang kembali ke pegunungan Cihong untuk mengambil alih urusan, tampak pucat. Meskipun dia tahu bahwa Li Fuchen sangat kuat, ada terlalu banyak musuh, terkadang kekuatan pribadi mungkin tidak efektif. Orang pembawa sial, orang-orang dari Aula Ba Dao juga ada di sini. Formasi pertempuran Ba Dao mereka dapat menggabungkan kekuatan 49 orang. Aku ingin tahu apakah Panglima tertinggi dapat menghentikannya. Formasi pertempuran awan api dari Aula Huoyun juga tidak diperbolehkan. Itu kecil, dapat menggabungkan kekuatan 42 orang. Hanya ada 300 orang di pegunungan Cihong, dan jumlahnya kurang dari sebagian kecil dari kam musuh, dan semua orang ketakutan. Untungnya, dengan Li Fuchen di sini, mereka tidak akan menyerahkan senjata dan menyerah. Setelah beberapa saat, Li Fuchen, yang tampak tenang, terbang dari puncak gunung yang jauh dan berada di depan semua orang. Apakah kamu Li Fuchen? Qin Ming, penguasa Sabre Hall, menatap tajam ke arah Li Fuchen. Setelah melihat sekilas ke-9 kam utama, Li Fuchen mengabaikan pihak lain dan berkata dengan tenang ada cukup banyak orang, tetapi mereka hanyalah sekelompok ayam dan guk-guk. Masih ada peluang untuk pergi sekarang. Tidak malu untuk berbicara dan bertarung dengan pedang.
Biarkan dia mencobanya. Rasakan kekuatan formasi pertempuran Sekte Badao. Qin Ming melambaikan tangannya, dan 49 murid luar Sekte Badao terbang dan langsung membentuk pedang formasi pertempuran berbentuk. Energi pedang yang sangat mendominasi menyebar. Sederhananya, momentumnya jauh lebih kuat daripada milik Qin Ming. Formasi pertempuran yang sama, diatur oleh orang yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda. Jika setiap orang yang menyusun formasi pertempuran memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang formasi pertempuran, niscaya mereka akan mampu mengerahkan kekuatan terbesar dari formasi pertempuran tersebut. Bentuk formasi pertempuran awan api. Pemimpin Aula Awan Api juga ingin menguji apakah formasi pertempuran awan api dapat menimbulkan ancaman bagi Li Fuchen, jadi dia memerintahkan 42 murid sekte luar untuk membentuk formasi pertempuran awan api. Formasi pertempuran awan api. Dalam sekejap, awan api muncul. Terlahir dalam kehampaan, sosok di dalamnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Basmi, basmi, langit formasi pertempuran pedang Tyrant berguncang, dan energi pedang besar yang terkondensasi dari kekuatan formasi pertempuran menebas. Nyala api mengalir di luar formasi pertempuran awan api, seperti awan api, dan terjadi hujan api terus-menerus. Li Fuchen berdiri dengan tangan di belakang tangannya, melihat langsung ke arah energi pedang dan hujan api yang mendekat. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seni bela diri pemurnian tubuh terbaru saya. Li Fuchen membuka tangan kanannya menjadi cakar dan merobeknya dengan satu cakar. Angkat kepala tinggi-tinggi. Seperti naga berkepala 9 yang terbuat dari lem lengket, rohnya naik dan mengembang, bertabrakan dengan energi pedang dan hujan api. Dentur, energi pedang dan hujan api dibelokkan dan dihancurkan, tidak mampu menghentikan energi naga berkepala 9 sama sekali. Naga berkepala 9 menjadi semakin kuat. 5 di antaranya membombardir formasi pertempuran Ba Dao, dan 4 kepala naga lainnya membombardir formasi pertempuran awan api. Klik, formasi pertempuran Ba Dao terpecah menjadi 6 bagian, dan formasi pertempuran awan api terpecah menjadi 5 bagian. Hampir 100 orang di dalamnya terluka parah dalam sekejap, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Melihat adegan ini, wajah Qin Ming berubah suram. 49 murid sekte luar yang terluka parah ini semuanya mahir dalam formasi pertarungan pedang. Bahkan dia sendiri tidak dapat menahan 3 pedang dalam formasi pertarungan pedang yang diatur oleh mereka. 48 orang lagi. Qin Ming berteriak rendah dan berperang secara langsung untuk menciptakan formasi pertempuran pedang yang lebih kuat. Formasi pertarungan pedang yang sombong ini seperti pedang perak raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Formasi itu tidak lagi energi pedang, melainkan menebas ke arah Li Fuchen. Di sisi lain, pemimpin Fire Cloud Hall juga berubah menjadi mata formasi dan mengerahkan awan api tebal yang menyapu ke arah Li Fuchen. Bagus sekali. Li Fuchen tertawa keras, dan naga berkepala 9 memamerkan gigi dan cakarnya, dan masing-masing bentrok dengan formasi pertempuran Ba Dao dan formasi pertempuran awan api. Suara runtuhnya formasi pertempuran terdengar. Meskipun mata formasi dari kedua formasi pertempuran semuanya adalah murid tingkat raja, tidak ada banyak perbedaan di depan 9 cakar naga Li Fuchen bersedia. Barusan cakar itu bisa membuat semua orang dalam formasi pertempuran meledak menjadi kabut darah. Setelah mengolah bab 5 bab penguatan gajah naga dengan sempurna, dikombinasikan dengan 9 cakar naga di alam daceng, dan kesadaran spiritual Li Fuchen yang dapat melihat kekurangan dalam formasi pertempuran, terlalu sulit untuk menghentikannya. Kecuali jika kekuatan susunan pertempuran mencapai titik menghancurkan Li Fuchen, jika tidak, tidak mungkin hal itu dapat menimbulkan ancaman baginya. Bersatulah. Kekuatan Li Fuchen mengejutkan semua orang. Tapi tidak mungkin bagi mereka untuk mundur tanpa perlawanan apapun, mereka memiliki hampir 10,000 orang dan dapat membentuk lebih dari 100 formasi pertempuran. Formasi pertempuran dibentuk satu persatu, dan kemudian mereka menyerang Li Fuchen. Jika saya harus menjelaskannya, masing-masing formasi pertempuran ini seperti murid tingkat raja, dan mereka bukanlah murid tingkat raja biasa. Lebih dari 100 murid tingkat raja bergabung, dan pemandangannya tidak sebesar jam 1 atau 2, dan yang lain tidak bisa terlibat sama sekali. Haha, subjek uji cobanya kurang, jadi aku datang pada waktu yang tepat. 9 cakar naga awalnya selesai, tetapi ada banyak area yang tidak sempurna. Di wilayah Nuo yang luas, ratusan formasi pertempuran bertempur di sekitar Li Fuchen, dan Li Fuchen di tengahnya diselimuti aura naga berkepala 9, naga berkepala akan mengembang dan mengaum, menyapu semua formasi pertempuran. 5, 10, 20, 40. Semakin banyak formasi pertempuran yang runtuh.
Li Fuchen seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dan kekuatannya semakin kuat, yang secara tak kasat mata memberikan tekanan kuat pada energi dan darah semua orang. 9 naga menari dengan liar. Ketika dia mencapai tempat yang damai, Li Fuchen membuka tangannya seperti cakar dan menyilangkannya. Angkat kepala tinggi-tinggi. Roh naga berkepala 9 terbagi menjadi 9 roh naga raksasa, menari dengan liar di kehampaan dan menghancurkan lebih dari selusin formasi pertempuran. Itu terlalu mendominasi. Ini bukanlah seorang pejuang di alam kelahiran kembali. Bahkan master tingkat rendah di alam Dowling tidak begitu mendominasi dan kuat. Zhang Dajiang menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Apakah ini dunia para jenius? Angka tidak ada gunanya. Seorang jenius bernilai 100 atau bahkan 1000 prajurit biasa dari alam yang sama. Pantas saja Sekte Hong Merah mengadopsi sistem elit, bukan jenius elit. Terimalah, karena 1000 prajurit biasa bukanlah tandingan satu jenius elit. Sejauh menyangkut Sekte Hong Merah, hanya dibutuhkan satu orang kuat, dan tidak perlu terlalu banyak orang biasa-biasa saja. Saat semua orang berbicara, Li Fuchen sudah membukanya, bab terakhir. Formasi pertempuran, untuk sesaat, dunia sunyi dan tidak ada suara. Kekuatan tempur Li Fuchen telah mencapai tingkat lain. Kecuali murid tingkat raja atau murid tingkat kaisar mengambil tindakan, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Di depan orang dewasa, tidak peduli berapa banyak anak yang ada, tidak ada gunanya, mereka akan mati jika mereka bersebelahan. Kecuali pertahanan Li Fuchen dapat dipatahkan, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Sayangnya, di bawah perlindungan aura naga berkepala 9, pertahanan Li Fuchen sangat kuat. Bahkan jika Li Fuchen berdiri diam dan membiarkan mereka bertarung, akan memakan waktu cukup lama sebelum aura naga berkepala 9 terkoyak. Pejuang pemurni tubuh tidak pernah takut dengan pertarungan kelompok. Satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan mengalahkan mereka secara langsung atau menghabiskan energi mereka. Bukan hal yang tidak masuk akal untuk membandingkan Li Fuchen dengan master perantara di alam Dowling. Terlepas dari serangan atau pertahanan, Li Fuchen tidak kalah dengan master tingkat menengah Dowling Realm biasa. Dalam hal kesadaran spiritual, dia jauh lebih baik daripada master tingkat menengah Dowling Realm, dan sebanding dengan raja tingkat tinggi. Alam Yuan Hai. Garnisun dari 9 pasukan tingkat raja datang dengan momentum yang kuat dan pergi dengan panik. Seminggu kemudian, kecuali 9 pegunungan, seluruh titik pengamatan dimiliki oleh Sekte Hong Merah. Sekte Hong Merah juga telah tiba. Di benua skala putih, di bawah pengaturan Zhang Dajiang, masing-masing ditempatkan di pegunungan yang berbeda. Siong, di langit di atas pegunungan Pelangi Merah, nyala api menyala, dan pelangi merah meletus. Kecepatannya tidak kalah dengan master tingkat rendah biasa dari alam Dowling. Pelangi merah menghilang, dan sosok Li Fuchen melayang di udara. Keterampilan pelangi merah api ilahi telah menembus ke tingkat 29, dan kekurangan kecepatan saya secara bertahap diperbaiki. Meskipun keterampilan tingkat atas di tingkat bumi sangat sulit untuk ditembus, dengan keterampilan Li Fuchen pemahamannya, dia mampu mencapainya lagi dalam waktu singkat. Tingkat terobosan telah dicapai. Kung Fu Pelangi Merah Api Ilahi adalah teknik api yang sangat eksplosif. Kekuatan ledakannya sangat dahsyat dan kecepatannya secara alami cepat, jika tidak, itu tidak akan disebut Kung Fu Pelangi Merah Api Ilahi. Setelah meningkatkan Kung Fu Pelangi Merah Api Ilahi ke tingkat 29, tingkat budidaya Li Fuchen secara alami telah memasuki alam terlahir kembali tingkat ke-8. Pada saat ini, tingkat budidaya energi sejati Li Fuchen, meskipun masih ada kesenjangan di antara keduanya, tingkat budidaya pemurnian tubuhnya, sudah tidak terlalu besar. Dalam hal kecepatan murni, budidaya Qi Li Fuchen melampaui budidaya pelatihan tubuhnya sejauh ratusan ribu mil. Kecepatan selalu menjadi kelemahan para pejuang pemurnian tubuh. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, tidak apa-apa untuk melarikan diri. Premisnya adalah untuk tidak memasuki jangkauan serangan prajurit pemurnian tubuh. Begitu Anda memasuki jangkauan ini, akan sulit untuk melarikan diri. Selain itu, kemampuan tempur jangka panjang prajurit Zenki juga lebih besar dibandingkan prajurit pemurnian tubuh. Jika Qi seorang pejuang Zenki dibandingkan dengan sebuah danau, Qi seorang prajurit pemurnian tubuh hanyalah sebuah kolam kecil. Terakhir, dibandingkan dengan pejuang pemurni tubuh, pejuang Qi sejati memiliki satu keunggulan penting lagi, dan itu adalah domain. Domain dan spirit agak mirip, tetapi keduanya merupakan produk yang berbeda. Aura ini memadukan serangan dan pertahanan, dan dapat dianggap sebagai perpanjangan dari prajurit pemurnian tubuh. Dengan keberanian, jarak serangan dan jangkauan serangan prajurit pemurni tubuh meningkat pesat, dan pertahanannya juga meningkat pesat, yang bisa dikatakan lebih kuat.
Bidang tersebut mungkin tidak sebaik roh dalam hal kualitas, tetapi dari segi cakupan, jauh lebih baik daripada roh. Selain itu, bidang tersebut dapat beresonansi dengan aturan langit dan bumi, menekan lawan dengan kekuatan langit dan bumi, dan menjadi lebih kuat di tahap selanjutnya. Bagaimanapun, tenaga kerja pada akhirnya akan habis, dan kekuatan langit dan bumi tidak ada habisnya. Jika Li Fuchen mengembangkan Kung Fu Pelangi Merah Api Ilahi ke tingkat tertinggi atau mendekati level tertinggi, maka di domain Pelangi Merah Api Ilahi, dia mungkin bisa langsung melatih seseorang dengan kekuatan latihan fisik yang serupa dengan dirinya. Prajurit fisik itu langsung menekannya. Lapangan itu seperti kandang sendiri, di kandang sendiri, lawan mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk melakukan apapun, namun Anda hanya perlu mengeluarkan sedikit tenaga untuk mencapai hasil yang bagus. Ini adalah benua tingkat menengah yang tidak lebih kecil dari benua 7 warna. Ada pegunungan gelap di barat laut benua. Pegunungan ini disebut Pegunungan Badao, dan merupakan pintu gerbang Sekte Badao. Sekte Pedang Tyrant adalah salah satu dari 5 kekuatan besar di benua ini. Di atas Pegunungan Badao, Qin Ming mengikuti seorang pemuda berbaju hijau dan terbang menuju alun-alun teleportasi. Murid setingkat kaisar hanya bisa dikalahkan oleh kami, murid setingkat kaisar. Bukan hal yang memalukan bagimu untuk kalah di tangan orang ini. Jejak semangat juang melintas di wajah pemuda berbaju hijau, dan katanya perlahan. Apa yang dikatakan kakak senior Peng memang benar, itulah mengapa saya di sini untuk mengundang Anda, kakak senior Peng. Sekte Badao menempati total 18 pegunungan di benua skala putih, dan jumlah rumput skala putih yang dikumpulkan setiap bulan sangatlah mencengangkan. Sekarang ada 18 pegunungan. Dia tidak bisa menjelaskan kepada sekte bahwa dia telah menjadi biksu, jadi dia datang untuk mengundang kakak senior Peng, yang merupakan murid setingkat kaisar. Kakak senior Peng di mulutnya disebut Peng Le. Dia memiliki tulang akar kayu hijau bintang 8. Dia baru berusia 27 tahun ini dan telah mencapai puncak alam terlahir kembali penguasa alam Dowling. Adapun Li Fuchen, dia telah diakui sebagai murid tingkat kaisar oleh Qin Ming. Kecuali murid setingkat kaisar, hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan sekuat itu. Di platform teleportasi, cahaya menyala dan kedua orang itu menghilang tanpa jejak. Di Pegunungan Badao di benua skala putih, kedua orang itu langsung muncul di platform teleportasi. Ayo, kita temui dia sekarang. Aku tidak tahan lagi. Sebagai murid setingkat kaisar, Peng Le terkadang sangat kesepian. Dia tidak dapat menemukan lawan di alam yang sama. Murid tingkat kaisar lainnya di daratan telah dipromosikan ke alam pertarungan roh atau alam Yuan Hai. Jarang sekali bertemu dengan murid tingkat kaisar yang berada pada level yang sama dengan dirinya. Peng Le tentu saja ingin memverifikasi bagaimana dia dibandingkan dengan murid tingkat kaisar lainnya di alam yang sama. Keduanya sangat cepat, dan setelah beberapa jam, mereka tiba di Pegunungan Qihong. Aura yang agung dan dalam. Merasakan penyebaran kesadaran spiritual Li Fuchen menutupinya terlebih dahulu. Melalui persepsi spiritual, Qin Ming dan seorang pemuda berbaju hijau muncul di luar Pegunungan Qihong. Pemuda berbaju hijau ini hanya berada di level puncak alam terlahir kembali, tetapi auranya begitu kuat sehingga Li Fuchen belum pernah melihatnya sebelumnya. Tingkat keterampilan setidaknya telah mencapai tingkat ke-30. Mungkinkah dia adalah murid tingkat kaisar? Li Fuchen tidak terkejut bahwa prajurit tingkat reinkarnasi bisa selangkah lebih maju darinya dan menguasai bumi tingkat atas keterampilan tingkat ke-30. Murid tingkat kaisar umumnya memasuki sekte sangat awal, sehingga mereka dapat berlatih teknik tingkat lanjut lebih awal. Li Fuchen baru berada di sekte Hong Merah selama lebih dari setahun. Menggunakan teknik pelangi merah api ilahi, Li Fuchen terbang ke arah lawan seperti pelangi merah. Budidaya gas ganda sungguh kuat. Mata Peng Le sangat kejam. Dia bisa melihat sekilas bahwa Li Fuchen telah melatih keterampilan tingkat bumi tingkat atas ke tingkat yang sangat tinggi, hanya sedikit lebih rendah darinya. Dari mulut Qin Ming, dia mengetahui bahwa Li Fuchen keterampilan pelatihan tubuh bahkan lebih baik. Sungguh menakjubkan, ia telah mencapai tingkat kelahiran kembali tertinggi. Tentu saja, semakin kuat lawannya, Peng Le semakin bersemangat. Sejak dia mulai berlatih seni bela diri, dia tidak pernah dikalahkan di alam yang sama. Seringkali, dia bertarung di alam yang lebih tinggi. Ini adalah pertempuran yang paling dia nantikan dan pertempuran yang paling termotivasi untuk dia lawan. Peng Le mengaktifkan Eight Desolate Divine Wood Art di tingkat 31, dan momentum yang kuat melonjak seperti segala sesuatu dibangkitkan. Terlihat dengan mata telanjang, dalam radius puluhan mil, tumbuh-tumbuhan tumbuh dan layu seketika,
dan sejumlah besar kekuatan tumbuh-tumbuhan tertarik di sekitar Pen Lei, membuat area tersebut menjadi hijau tua. 8 pohon ilahi terpencil di tingkat 31 sangat kuat. 8 pohon ilahi terpencil yang terkandung di dalamnya dapat mengganggu pengoperasian aturan langit dan bumi. Jika dia ingin tumbuh-tumbuhan di dalam domainnya tumbuh, dia dapat membiarkannya tumbuh atau layu. Ia layu hanya dalam sekejap. Bahkan di belakang Pen Lei, ada bayangan pohon yang menjulang tinggi. Bayangan ini berakar pada kehampaan dan menyerap vitalitas dari kehampaan. Ketika skillnya meledak, Peng Lei menunjukkan kesenjangan antara murid tingkat kaisar dan murid tingkat raja. Li Fuchen. Di bawah tekanan wilayah Peng Lei, segel penempaan gajah naga di tubuh Li Fuchen secara otomatis beroperasi, dan gajah raksasa emas itu bangkit dan berteriak ke arah langit. Bum bum bum. Sebelum mereka berdua bisa bertarung, wilayah dan roh mereka bertabrakan terlebih dahulu, membangkitkan vitalitas langit dan bumi selama puluhan mil. Qin Ming terkejut dan cepat mundur. Momentum kedua orang ini begitu kuat hingga dia bahkan tidak bisa mendekati mereka. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka berdua bertarung. Oke, kamu layak menjadi murid setingkat kaisar. Peng Lei tertawa, semangat juangnya melambung tinggi. Murid setingkat kaisar. Li Fuchen mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya dianggap sebagai murid setingkat kaisar. Benar sekali. Bagaimana murid tingkat raja biasa bisa memiliki kekuatan seperti dirinya? Ada pedang panjang berwarna hijau tua di tangannya, dan Peng Lei berteriak, ambil pedangku dulu. Dengan sedikit lambaian pedang hijau, bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya seperti rumput di musim semi, bergegas menerobos tanah. Pada saat itu semburan vitalitas juga merupakan energi kematian dan energi pedang pada saat yang bersamaan. Teknik pedang tingkat atas di tingkat bumi, teknik pedang layu rumput dan pohon. Angkat kepala tinggi-tinggi. Naga berkepala 9 itu membubung ke langit, 9 kepala naganya seperti bajak, membajak menuju bayangan pisau hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dentur, bayangan pedang hancur dan terkoyak, dan energi naga berkepala 9 juga runtuh. Ini adalah pertama kalinya roh naga berkepala 9 Li Fuchen diguncang. Kekuatan tempur lawan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tingkat keterampilannya diperkirakan telah mencapai level 31, yang 2 tingkat lebih tinggi dari keterampilan pelangi merah api ilahi miliknya jelas bukan level pedang biasa seharusnya mencapai level tertinggi di tingkat prefektur. Terlepas dari kualitas dalam aspek apapun, pihak lain adalah yang terbaik, jauh lebih unggul dari murid tingkat raja. Haha, cukup menyenangkan. Terima pukulan lagi dariku. Peng Lei menebas Li Fuchen lagi dan lagi. Setiap kali dia menyerang dengan pedang, akan ada fenomena aneh yang muncul domain pedang pada aturan langit dan bumi. Beginilah cara kerjanya. Ini pertarungan yang sesungguhnya. Seperti Peng Lei, darah Li Fuchen mendidih dengan semangat juang. Roh naga berkepala 9 berkumpul lagi, dan Li Fuchen serta Peng Lei bertarung dengan sengit. Bum bum bum. Rasanya seperti guntur, seperti gempa bumi. Kemanapun mereka berdua lewat, tanah longsor dan retakan tanah, pasir dan batu beterbangan, serta ratusan mil angin dan awan berkumpul dan melonjak seiring dengan pertempuran antar keduanya. 2. Di bawah aura pertarungan antara keduanya, murid tingkat raja biasa, apalagi melakukan intervensi, akan dicekik menjadi kabut darah oleh energi pedang dan roh yang ditarik ke dalam bahkan jika mereka memasuki aura ini. Setelah bertarung sengit dengan ratusan gerakan, seluruh tubuh Peng Lei tiba-tiba berubah menjadi cahaya hijau tua. Lawan menggunakan kekuatan Aoki. Dengan berkah kekuatan King Mu, pedang Peng Lei menjadi lebih kuat, dan langit serta ladang dipenuhi bayangan tumbuh-tumbuhan, dengan gila-gilaan menekan semangat Li Fuchen dan merebut pijakannya. Bagus sekali. Roh itu menghilang, dan lampu merah bermekaran di seluruh Li Fuchen, memusnahkan bayangan tumbuh-tumbuhan. Segera, dia meninju, dan lampu merah menyala, benar-benar menghancurkan bayangan pisau Pen Lei. Bagaimanapun, 9 cakar naga baru saja selesai, tetapi Li Fuchen telah mencapai puncak kesengsaraan debu merah. Dengan satu pukulan, kesengsaraan debu merah cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Teknik tinju pemurnian tubuh macam apa ini? Peng Lei terkejut, dan kekuatan pedangnya menjadi lebih kuat. Sayangnya, di depan bencana mematikan, semuanya hanyalah awan. Dalam suatu kecelakaan, Peng Lei ditinju oleh pedang Li Fuchen, dan pedang itu hampir terbang keluar. Kekuatan yang tak terlukiskan disalurkan sepanjang bilah ke dalam tubuh, dan Peng Lei menyemburkan seteguk darah, menderita luka serius. Cederanya pulih dengan cepat. Bagaimanapun, Peng Lei memiliki tulang akar Aoki bintang 8, yang di luar imajinasi dalam mengobati luka. Kakak senior Peng ditekan. Mata Qin Ming membelalak,
dan dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Geng Dewa Tianmu. Menarik napas dalam-dalam, Peng Le mengilhami teknik rahasia bintang 6. Energi sebenarnya dari 8 pohon ilahi yang sunyi di tubuhnya langsung berubah menjadi gangang ki ilahi dari kayu surgawi. Dia menebas dengan pisau, dan bayangan tumbuh-tumbuhan di kehampaan muncul dan menghilang seperti hantu sepertinya mampu menyentuh vitalitas manusia dan membasmi mereka. Seperti yang diharapkan dari murid tingkat kaisar. Li Fuchen merasa energi dan darahnya dingin. Energi pedang lawan mengandung aturan kemuliaan dan aturan pedang yang sangat kuat, yang dapat memengaruhi vitalitas energinya dan darah. Jika bukan karena Hong Chen kekuatan bencana dapat mengisolasi energi pedang lawan, tapi saya khawatir energi dan darah saya sudah lama mengering. Jika saya tidak memiliki sarung tangan kekuatan Ibel 15, saya tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan api magis saya. Li Fuchen terbang kembali. Dalam proses mundur, sepasang sarung tangan yang ditutupi sisik hitam muncul di tangannya. Sarung tangan Power Demon, sarung tangan pemurnian tubuh tingkat menengah. Sepasang sarung tangan ini diperoleh Li Fuchen dari 100 sekte senjata pemurnian, salah satu dari 5 sekte senjata utama di Kerajaan Bunga Ungu, setelah ia menjadi murid tingkat raja. Untuk membuat sepasang sarung tangan ini, Li Fuchen menghabiskan hampir jutaan batu spiritual tingkat rendah untuk mengumpulkan bahan. Lagi pula, bahan pemurni tubuh terlalu sulit ditemukan, dan bahan pemurni tubuh tingkat tinggi bahkan lebih sulit ditemukan. Jika Li Fuchen bukan murid tingkat raja, dia akan memiliki banyak saluran. Ini sangat luas, dan materinya tidak tersedia. Seriusnya, sepasang sarung tangan ini sebenarnya bukanlah sarung tangan pemurnian tubuh tingkat menengah tingkat bumi, karena masih memiliki kekurangan. Alasan utamanya adalah karena 100 senjata pemurnian sekte hanya dapat menyempurnakan peralatan pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat bumi dengan sempurna peralatan pemurnian tubuh agak tidak memadai. Untungnya, bahan pemurnian yang diberikan Li Fuchen kepadanya sangat canggih. Salah satunya adalah bahan pemurnian tubuh tingkat tinggi diturunkan ke level lain. Butuh waktu 1 tahun penuh untuk membangunnya, dan 100 artefak pemurnian sekte baru selesai sebulan yang lalu. Sekarang, akhirnya waktunya untuk menggunakannya. Mengenakan sarung tangan Limo, Li Fuchen meninju lagi. Kali ini, lampu merah seterang matahari, memancarkan rona merah. Dentur, energi pedang Peng Le hancur sekali lagi. Dunia pohon akan datang. Peng Le berteriak keras, dan melepaskan keterampilan unik teknik pisau rumput dan pohon. Dengan satu ayunan pedangnya, seluruh energi di tubuhnya hampir terkuras dalam radius puluhan mil, hantu tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan pesat. Dari rerumputan kecil hingga pepohonan yang menjulang tinggi, hingga tanaman merambat hijau yang ganas, hingga semak yang terus-menerus, dalam lingkup wilayah pedang lawan, Li Fuchen hanya merasa bahwa ia terputus dari dunia luar, terkurung di dunia luar. Dunia rumput dan pepohonan, dan akar-akar hijau yang ganas itu adalah tanaman merambat berputar ke arahnya, mencoba menahannya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan panik menyerap vitalitas lingkungan, dan juga mencoba menyerap vitalitasnya satu persatu seperti serangkaian serangan pedang, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Semua ini salah dan benar. Ini adalah penglihatan yang disebabkan oleh pengaruh domain pedang terhadap aturan langit dan bumi. Niat membasmi yang paling dalam tersembunyi dalam penglihatan ini. Ilmu pedang tingkat atas tingkat bumi pihak lain bahkan lebih tinggi dari Yun Huo Tousan Burn Kill. Tingkat, tetapi dalam menghadapi bencana mematikan, semuanya akan menjadi abu. Li Fuchen menarik napas dalam-dalam, dan lampu merah di tubuhnya mekar secara ekstrim, seperti matahari merah kecil. Ledakan. Dalam bayang-bayang rerumputan dan pepohonan yang menutupi langit, cahaya merah menembus celah. Saat berikutnya, bayang-bayang rerumputan dan pepohonan di langit berubah menjadi abu dan menghilang menjadi ketiadaan. Semuanya layu. Langkah pembasmian terakhir Peng Le segera menyusul. Perpindahan ini sangat sunyi dan dingin. Ketika pisaunya keluar, tidak ada lagi bayang-bayang tumbuh-tumbuhan, melainkan daun-daun berguguran yang tak berujung, berwarna abu-abu dan layu. Daun-daun berguguran yang tak terbatas bergegas menuju Li Fuchen, membawa niat membasmi yang tak terbatas. Segala sesuatu menjadi makmur dan kemudian menurun. Ketika tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, itu adalah awal dari kemunduran. Dan momen kemunduran dan kekejaman yang tak tertandingi tercermin dalam jurus pedang, yang secara alami menambah konsepsi artistik dan niat membasmi dari jurus pedang tersebut. Mata Li Fuchen penuh dengan kekaguman. Dia dapat melihat bahwa Peng Le telah menguasai teknik pedang tingkat bumi ini secara ekstrim. Sayangnya pihak lain tidak memahami bencana dunia. Bencana dunia fana adalah kekuatan kehancuran yang disebabkan oleh kemakmuran segala sesuatu secara ekstrim,
sedangkan skill pedang lawan hanyalah penurunan yang disebabkan oleh kemakmuran tumbuh-tumbuhan secara ekstrim semua. Jadi ketika gerakan membasmi lawan menghantam kesengsaraan debu merah Li Fuchen, daun-daun berguguran di seluruh langit terbakar, yang lebih buruk dari gerakan sebelumnya. Wajah Peng Le menjadi gelap. Teknik tinju pemurnian tubuh lawannya terlalu aneh, dan sepertinya tertahan oleh teknik rumput dan bilah pohonnya. Saya sudah lama tidak menggunakan kekuatan magis Aoki, karena tidak ada seorang pun di alam yang sama yang mampu memaksa saya untuk menggunakan kekuatan magis Aoki. Peng Le menyingkirkan pedangnya yang panjang dan sempit, tubuhnya terisi dengan kecemerlangan hijau tua, dan tanaman merambat hijau kecil tumbuh di dalamnya. Tubuhnya tumbuh seperti ular hijau kecil, penuh spiritualitas. Aoki Immortal Fin, teriak Peng Le, dan sebatang pohon anggur hijau tiba-tiba melesat dan melesat ke arah Li Fuchen. Di tengah perjalanan, tanaman merambat dengan cepat tumbuh lebih lebat, seperti naga hijau, menyerang Li Fuchen. Li Fuchen meninju, mengenai ujung tanaman merambat hijau. Lampu merah menyebar, dan tanaman merambat hijau layu dan membusuk. Tetapi Li Fuchen, yang memiliki kesadaran spiritual yang luar biasa, mengerutkan keningnya saat ini. Tanaman merambat hijau ini belum sepenuhnya layu dan busuk. Jauh di lubuk hatinya, masih ada jejak kehidupan yang tersisa. Kehidupan ini sangat menakutkan. Tanaman merambat hijau pulih dalam sekejap dan terus memukuli Li Fuchen. Setelah melakukan 7 pukulan berturut-turut, Li Fuchen menghancurkan tanaman merambat hijau sepenuhnya. Sifat keabadian. Li Fuchen sudah menebak-nebak. Peng Le menyeringai dan berkata kekuatan supernatural Aoki Immortal Fin-ku mengandung aturan keabadian. Meskipun hanya ada sedikit jejak, itu sudah cukup untuk membuat master tingkat rendah dari alam Dowling tidak berdaya. Kamu dapat menghancurkan satu, yaitu cukup mengejutkanku, tapi 2, 3 atau bahkan bagaimana kalau lusinan. Saat dia berbicara, lusinan tanaman merambat hijau bermunculan dari tubuh Peng Le. Tanaman merambat hijau itu terjalin dan menghalangi semua rute pelarian Li Fuchen. Apakah ada aturan keabadian? Li Fuchen sedikit terkejut dengan kekuatan magis pihak lain. Kekuatan magis yang mengandung aturan abadi jelas merupakan kekuatan magis yang sangat maju. Kuat atau tidaknya kesaktian yang dibangkitkan terutama bergantung pada 3 aspek, yang pertama adalah keberuntungan, yang lainnya adalah karakteristik pribadi, dan yang terpenting adalah level bintang akar. Semakin tinggi level bintang tulang akar, semakin kuat kekuatan magis yang dibangkitkan. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Misalnya, Bai Lingsuang memiliki tulang akar bintang 7, dan kekuatan magis alam es yang terbangun jelas aneh dan kuat. Hati bintang Murong Tianxing juga sangat kuat dan merupakan kekuatan magis yang paling komprehensif. Adapun hati apinya sendiri, itu adalah sebuah anomali. Ketika saya pertama kali membangkitkan kekuatan magis hati api, saya hanya memiliki tulang bintang 4, tetapi kekuatan magis hati api jelas memiliki tingkat yang tinggi. Meskipun jelas tidak sebaik hati bintang Murong Tianxing, sampai batas tertentu, itu serupa tetapi serupa dalam pendekatan dan efek. Li Fuchen memperkirakan bahwa karakteristik pribadi seharusnya berperan. Akan sulit bagi Li Fuchen untuk menangani begitu banyak tanaman merambat abadi hanya berdasarkan bencana fana. Beruang, kekuatan api melonjak, dan Li Fuchen berubah menjadi manusia yang menyala-nyala, dengan api di dadanya berkobar dan menyilaukan. Mencabut pedang pembasmi surga, Li Fuchen menebas tanaman merambat hijau dengan pedangnya. Wow, cahaya pedang yang menyala-nyala menerangi kehampaan, dan puluhan tanaman merambat dipotong dan dibakar. Peng Le sedikit terkejut dengan kekuatan sihir api Li Fuchen. Nyala api padam dan tanaman merambat tumbuh dengan liar, terus membungkus dan memukuli Li Fuchen. Wow, cahaya pedang yang menyala-nyala terjalin seperti jaring dan menyebar ke seluruh Li Fuchen. Tanaman merambat hijau terpotong satu demi satu, membuatnya sulit untuk didekati. Pergi, semua tanaman merambat hijau di tubuh Peng Le terbang, seperti ular hijau yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan bumi. Beberapa tanaman merambat hijau menembus ke dalam tanah dan segera keluar dari tanah, menyerang tubuh bagian bawah Li Fuchen. Beberapa tanaman merambat hijau terjalin satu sama lain dan berubah menjadi cambuk hijau yang sangat agresif. Beberapa tanaman merambat hijau memiliki cabang dan daun yang tumbuh liar. Dalam sekejap, area dalam jarak beberapa mil berubah menjadi dunia tanaman merambat. Dikelilingi oleh tanaman merambat, Li Fuchen tidak sabar atau tidak sabar. Pedang pembasmi surga di tangannya tampak hidup. Karena dia mengayunkannya terlalu cepat, seluruh tubuh Li Fuchen terbungkus dalam perisai cahaya yang dibentuk oleh cahaya pedang yang menyala-nyala. Siapapun yang menyentuh cahaya tanaman merambat yang menutupi area tersebut dipotong dalam sekejap,
lalu dibakar, sehingga menyulitkan untuk melintasi kolam guntur bahkan setengah langkah. Wajah Peng Le menjadi semakin gelap. Kekuatan api magis Li Fuchen jelas telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Aoki Immortal Fin miliknya lebih tinggi dari lawannya dalam hal tingkat kekuatan magis level 4 hingga 5. Level tersebut bisa dikatakan yang terbaik di antara yang terbaik. Sulit baginya membayangkan seberapa jauh Li Fuchen memahami pola akar dan tulang api. Pertarungan ini, dari awal yang intens, berangsur-angsur menemui jalan buntu. Kekuatan magis Aoki Immortal Fin Peng Le mengandung aturan keabadian. Bahkan jika dipotong atau dibakar oleh api, ia dapat dipulihkan berulang kali. Kekuatan magis hati api Li Fuchen mengandung aturan api yang sangat mendalam. Dengan pedang, tidak ada yang tidak bisa dipotong atau dibakar. Seiring waktu berlalu, Zhang Dajiang dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Tidak masalah kalau Li Fuchen kuat. Kapan makhluk yang mirip dengan Li Fuchen muncul? Mungkinkah dia menjadi murid setingkat kaisar? Zhang Dajiang memikirkan sesuatu. Apakah ini murid tingkat kaisar? Qin Ming awalnya berpikir untuk menunggu Peng Le mengalahkan Li Fuchen dan merebut lebih banyak gunung, tetapi kemudian, dia tidak lagi memikirkan hal ini, setidaknya dalam aspek ini. Sebagai murid tingkat raja, Qin Ming sedikit tertekan saat ini. Membandingkan orang satu sama lain sungguh menjengkelkan. Di depan murid tingkat kaisar, dia tampak seperti murid tingkat raja, tidak berbeda dengan pejalan kaki. Akibat dari pertarungan antara keduanya terlalu menakutkan dipukuli sampai mati. Setelah sekian lama, Peng Le berkata saya tidak bisa mengalahkan Anda, anggap saja ini seri. Pertarungan hidup dan mati. Kekuatan Aoki telah habis seluruhnya, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Oke, Li Fuchen tidak ingin bertengkar lagi. Meski pertarungan berlangsung hingga saat-saat terakhir, ia yakin 70% mampu mengalahkan lawannya. Lagi pula, selain kekuatan magis api, kekuatan pemurnian tubuhnya juga sangat dahsyat, tidak jauh lebih lemah dari kekuatan magis api untuk sementara. Beri aku wajah dan kembalikan semua gunung di Sekte Badauku. Kata Peng Le. Li Fuchen menggelengkan kepalanya, paling-paling, aku akan membayarmu setengahnya, tapi tidak lebih. Oke, kamu dan aku akan bertarung lagi lain kali. Peng Le tidak marah. Selama dia bisa mengalahkan Li Fuchen lain kali, dia akan mengambil keputusan akhir. Kedua rumput skala putih dikirim kembali ke Sekte Pelangi Merah pada bulan ketiga. Kumpulan rumput skala putih ini sangat besar, mencapai 52.000, 25 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hadiah koin kontribusi dihitung satu kali sebanyak 7.500, dan 25 kali adalah 187.500. Menambahkan sisa 17.000, koin kontribusi Li Fuchen mencapai 204.500. Hanya diperlukan 120.000 koin kontribusi untuk menebus volume kedua 9 cakar naga. Setelah memikirkannya, Li Fuchen juga menebus volume pertama seni bela diri pemurnian tubuh tingkat tinggi tingkat bumi lainnya, Feng Yun Bati, yang menghabiskan biaya 35.000 koin kontribusi. Kekuatannya terlalu melampaui level yang sama, dan koin kontribusi tampaknya tidak menjadi masalah. Li Fuchen berpikir bahwa jika dia hanya murid tingkat raja biasa, akan sangat sulit untuk mendapatkan puluhan ribu koin kontribusi, apalagi ratusan ribu koin kontribusi. Sekarang selama dia itu adalah benua tingkat rendah, dan dia telah mampu menyapu bersihnya di masa lalu. Benua skala putih agak istimewa banyak pasukan tingkat raja di dalamnya, dan murid tingkat kaisar mungkin muncul. Selain itu, formasi pertempuran yang kuat juga sangat menakutkan, dengan lusinan dia tidak takut dengan formasi pertempuran manusia, tetapi jika itu adalah formasi pertempuran 100 orang, atau formasi pertempuran yang terdiri dari ratusan orang, dia memperkirakan akan sulit untuk menghadapinya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Li Fuchen bergegas kembali ke benua skala putih setelah berjalan keluar dari menara buku rahasia. Tujuan menangkap Cape Lookout telah tercapai. Tujuan Li Fuchen berikutnya adalah menangkap beberapa area terdekat. Benua skala putih dibagi menjadi total 18 wilayah utama. 3 wilayah tengah termasuk dalam 3 kekuatan setingkat kaisar. Jika ketiga wilayah besar ini digabungkan, sebenarnya mereka hampir sama baiknya dengan 4 atau 5 wilayah besar lainnya. Selain itu, 15 wilayah utama dimiliki oleh berbagai kekuatan tingkat raja. Cape Lookout hanyalah salah satu dari 15 wilayah ini. Hanya wilayah pasir perak. Li Fuchen mengarahkan pandangannya ke wilayah pasir perak. Ada 7 pasukan tingkat raja yang ditempatkan di wilayah pasir perak, yang jauh lebih sulit diserang daripada Cape Lookout. Sampai batas tertentu, semakin banyak pasukan tingkat raja yang ditempatkan di suatu wilayah,
semakin lemah wilayah tersebut. Tapi tenaga kerja adalah masalah. Sebuah titik pengamatan membutuhkan 30.000 orang, dan wilayah pasir perak harus memiliki setidaknya 30.000 orang. Jika dipasangkan dengan prajurit alam Tiangang tingkat tinggi, tenaga kerja setidaknya harus berlipat ganda. Prajurit alam reinkarnasi mencakup area tersebut ada puluhan mil, dan jangkauan kesadaran prajurit alam Tiangang tingkat tinggi dapat dianggap beberapa mil akibatnya, kesulitan menemukan rumput skala putih pasti akan meningkat secara dramatis. Jika itu adalah Li Fuchen, dengan satu pemikiran, seluruh pegunungan akan diselimuti kesadaran spiritual. Sekilas akan terlihat jelas di mana terdapat rumput bersisik putih dan di mana rumput bersisik putih sudah matang. Rumput skala putih di pegunungan dapat dihilangkan dalam beberapa jam. Koleksinya bersih dan efisiensinya ratusan kali lebih tinggi daripada yang lain. Tidak peduli apapun, 180.000 prajurit tingkat tinggi alam Tiangang seharusnya tidak berarti apa-apa bagi Sekte Hong Merah. Li Fuchen tidak mengambil hati masalah ini. Bagaimanapun, benua Qisei adalah benua perantara. Jumlah prajurit alam Tiangang setidaknya puluhan juta. Bahkan hanya 108.000 prajurit tingkat tinggi alam Tiangang tidak dapat dipanggil. Namun, Li Fuchen sendiri mengabaikan satu masalah, yaitu konsumsi teleportasi. Untuk menteleportasi 100.000 orang, konsumsi batu spiritual tingkat rendah bukanlah jutaan atau puluhan juta, tetapi dihitung dalam satuan ratusan juta. Bahkan jika dihitung berdasarkan 100.000 batu spiritual tingkat rendah untuk satu orang, itu akan terjadi biayanya setidaknya puluhan miliar. Ini untuk Chi For Hong Sek, ini bukan jumlah yang kecil. Untungnya, dibandingkan dengan rumput skala putih, puluhan miliar batu spiritual tingkat rendah masih dalam jangkauan Sekte Pelangi Merah, biaya transmisinya hanya 1 atau 2 kali, dan rumput skala putih tumbuh puluhan ribuan setiap bulan. Ada ratusan ribu pabrik lagi dalam 1 tahun, dan jika digabungkan dengan sumber daya berharga lainnya, kesepakatan ini masih merupakan kesepakatan yang bagus. Oleh karena itu, Wang Kui, tetua agung dari Sekte Luar, berjanji untuk mengirim 100.000 orang ke sana dalam 1 bulan, termasuk 20.000 prajurit dari alam terlahir kembali dan 80.000 prajurit tingkat tinggi dari alam Tiangang. 1 bulan, lalu tunggu 20 hari lagi sebelum mengambil tindakan. Li Fuchen memperkirakan dia membutuhkan waktu paling lama setengah bulan untuk menaklukkan seluruh wilayah pasir perak. 20 hari berlalu dalam sekejap, dan Li Fuchen dengan mudah mengembangkan hegemoni Feng Yun ke tingkat pencapaian besar. Badan tiran Feng Yun di alam Dacheng meningkatkan pertahanan Li Fuchen ke tingkat yang baru. Selama hegemoni Feng Yun diaktifkan, seluruh tubuh akan dibungkus dengan lapisan energi yang mendominasi segelap tinta. Feng Yun Baki memiliki kekuatan counter shock yang kuat, baik menyerang musuh atau diserang oleh musuh, semua kekuatan counter shock akan disalurkan, yang setara dengan melapiskan lapisan serangan, yang sangat mendominasi. Selain itu, 9 cakar naga Li Fuchen, setelah meminum banyak pil pencerahan, tiba-tiba didorong ke level tertinggi. Dalam hal kekuatan murni, itu tidak kalah dengan kesengsaraan debu merah kesengsaraan. Keluarlah beberapa jalan. Sudah waktunya untuk meregangkan otot dan tulangmu. Mungkin karena pengaruh teknik latihan tubuh dan seni bela diri latihan tubuh, Li Fuchen mendapati bahwa dia menjadi sedikit suka berperang. Bertarung bisa membuat darahnya mendidih dan pikirannya jernih. Dalam suatu hari, Li Fuchen merebut garnisun gerbang pedang perak. Dalam 3 hari, Li Fuchen merebut pangkalan 3 pasukan tingkat raja. Seminggu kemudian, hanya garnisun pavilion Yunhai terkuat yang tersisa di seluruh wilayah pasir perak. Di depan pegunungan Yunwu, Li Fuchen, sendirian, menghadapi ribuan anggota garnisun pavilion Yunhai. Selesaikan formasi pertempuran. Lin Peng, komandan tertinggi pavilion Yunhai, melambaikan tangannya, dan ada 54 orang di setiap kotak, sehingga total menjadi 24 formasi pertempuran. Formasi pertempuran Lautan Awan, formasi pertempuran 54 orang. Bahkan menghadapi murid tingkat raja paling top, Lin Peng tidak takut. Di benua skala putih Nuoda, formasi pertempuran Lautan Awan adalah salah satu formasi pertempuran teratas selain formasi pertempuran yang dimiliki oleh 3 kaisar kekuatan tingkat. Hanya ada segelintir formasi pertempuran yang lebih kuat dari formasi pertempuran Yunhai. 54 orang berkelahi. Li Fuchen menyeringai dan mengaktifkan tubuh dominan Feng Yun, dikelilingi oleh energi dominan Feng Yun yang sehitam tinta. Basmi, 24 formasi pertempuran Lautan Awan berubah menjadi Lautan Awan dan bergegas menuju Li Fuchen. Ledakan, formasi pertempuran runtuh. Lalu datanglah yang kedua dan ketiga. Dalam beberapa napas, sebagian besar formasi pertempuran Lautan Awan runtuh,
Tetapi Li Fuchen tidak mengambil tindakan apapun, dia hanya memukulnya dan menghancurkan formasi pertempuran lautan awan. Lin Peng merasa ngeri. Lawannya telah mengalahkan formasi pertempuran Yunhai bahkan sebelum dia bergerak. Pada akhirnya, seluruh wilayah pasir perak adalah milik Sekte Scarlet Hong, dan 100.000 orang yang berasal dari Sekte Scarlet Hong didistribusikan secara merata ke setiap pegunungan. Namun, saat Li Fuchen mengamankan titik pengamatan dan wilayah pasir perak, dia akhirnya menarik perhatian pangkalan pasukan tingkat raja utama di benua skala putih, dan bahkan 3 pangkalan pasukan tingkat kaisar juga mengalihkan perhatian mereka. Selama bertahun-tahun, bahkan jika ada perselisihan di benua skala putih, itu hanyalah perkelahian kecil. Berbeda dengan Li Fuchen, yang menaklukkan 2 wilayah besar dalam waktu singkat, hal itu hampir seperti memicu badai. Distrik-distrik yang relatif dekat dengan Cape Lookout dan wilayah pasir perak semuanya telah mulai mengambil tindakan. Mereka kembali ke sekte untuk merekrut orang, atau menghubungi distrik lain untuk bersiap memberi pelajaran keras kepada Li Fuchen distrik ketiga tengah. Lihat apakah kita bisa meminjam formasi pertempuran 100 orang atau lebih dari 100 orang. Belum lagi, 3 distrik pusat tampaknya tidak puas dengan perilaku Li Fuchen, dan masing-masing mengirimkan formasi pertempuran lebih dari 100 orang, bersiap untuk membasmi keagungan Li Fuchen dan membuatnya menahan diri. Formasi dengan 1 serangan. 9 cakar naga telah dikembangkan ke tingkat tertinggi, tubuh tiran Feng Yun telah dikembangkan ke alam daceng. Li Fuchen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ki dan darah, tetapi ini tidak cukup baginya menerobos kesengsaraan debu merah menuju kondisi transendensi. Li Fuchen meragukan apakah dunia manusia dapat mencapai keadaan transendensi. Bagaimanapun juga, kesengsaraan di dunia fana itu sendiri belumlah lengkap. Karena tidak lengkap, maka secara alami sulit untuk memahami arti sebenarnya dari kesengsaraan total di dunia fana. Pil pencerahan telah habis, dan masih ada beberapa pil pelangi merah yang tersisa. Selanjutnya, Li Fuchen memfokuskan seluruh energinya pada budidaya ki. Dia punya firasat bahwa orang pertama yang menerobos ke alam pertarungan roh adalah orang Zenki. Tidak ada ranah kecil dalam proses latihan tubuh, menurut pembagian teknik latihan tubuh, hanya ada 3 tingkatan prestasi kecil, prestasi besar, dan kesempurnaan. Ada kesenjangan besar antara pencapaian kecil, pencapaian besar, dan kesempurnaan metode latihan fisik yang berbeda. Meskipun Li Fuchen telah mencapai kondisi sempurna dari bab 5 bab pelatihan tubuh gajah naga, jika dia ingin menerobos ke bab 6, tidak ada gunanya lagi mengandalkan sumber daya saja mengumpulkan pengetahuan pelatihan tubuh sendiri. Ini adalah proses penggilingan air. Sebagai perbandingan, lebih mudah untuk mencapai terobosan besar dalam jalur ki sejati. Bagaimanapun, jalur pemurnian tubuh adalah tentang mengkultivasi diri sendiri, sedangkan jalur ki sejati adalah tentang memahami sifat langit dan bumi dan mengejar kesatuan surga dan manusia. Selama periode ini, selama ada pencerahan dan kondisi pikiran meningkat, mungkin ada terobosan. Setelah menggunakan pil pelangi merah, budidaya energi sejati Li Fuchen dikonsolidasikan pada tahap akhir alam terlahir kembali tingkat ke-8. Semakin jauh ke belakang, semakin sulit untuk membuat kemajuan. Li Fuchen menghela nafas. Tanpa pil pelangi merah dan pil pencerahan, bahkan jika pemahamannya luar biasa, akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tempatnya sekarang. Sekarang, waktu berlalu hari demi hari, dan 10 hari telah berlalu sejak Li Fuchen menaklukkan wilayah pasir perak. 10 hari adalah waktu yang cukup bagi sebagian orang untuk menyewa bantuan asing. Pada hari ini, Lin Peng, komandan tertinggi garnisun Paviliun Yunhai, memimpin 120 orang ke pegunungan Qihong. 120 orang ini bukanlah anggota garnisun Paviliun Yunhai, tetapi anggota dari garnisun Gunung Xuankong, salah satu dari 3 wilayah garnisun pasukan tingkat kaisar. 120 orang ini tidak terlalu tinggi dalam budidaya, mereka hanya berada di alam terlahir kembali tingkat ke-7, ke-8 atau ke-9, tetapi mereka semua memiliki pandangan di atas kepala mereka dan mendominasi Lin Peng stasiun Paviliun Yunhai, telah berjalan jauh. Dengan senyuman di wajahnya, sejujurnya, dia cukup terkejut bahwa garnisun Gunung Xuankong bersedia mengirimkan formasi pertempuran 120 orang, pasukan tingkat tidak menyukai Li Fuchen. Begitu 121 orang tiba di dekat pegunungan Qihong, Li Fuchen merasakan mereka. Setelah terbang keluar dari pegunungan Qihong, Li Fuchen berdiri di langit, matanya tertuju pada Lin Peng dan yang lainnya. Apa? Kamu mencari bantuan asing? Li Fuchen berkata sambil tersenyum. Sebelum Lin Peng dapat berbicara, seorang pemuda kekar di sampingnya berkata akui kekalahan dan berikan kompensasi 100 juta batu spiritual tingkat rendah lagi. Masalah ini akan terungkap. Jika tidak, kami tidak keberatan mengendurkan otot dan tulang Anda.
Saya kira tidak. Li Fuchen memiliki 100 juta batu spiritual tingkat rendah di tubuhnya, tetapi ada begitu banyak orang yang ditempatkan di Sekte Hong Merah, dan mereka masih bisa mengumpulkannya dengan santai memiliki rata-rata hampir 1 juta batu spiritual tingkat rendah, yang tidak berarti apa-apa. Mari kita membentuk formasi pertempuran. Saya ingin belajar darinya. Li Fuchen benar-benar ingin mengetahui seberapa kuat formasi pertempuran yang terdiri dari 120 orang, dan apakah formasi tersebut dapat mencapai level murid tingkat kaisar. Karena kamu tidak makan anggur yang enak untuk bersulang, jangan salahkan kami. Bentuklah formasi pertempuran pot gantung. Pemuda kekar itu berteriak, dan 120 orang membentuk formasi pertempuran yang terlihat seperti pot gantung. Formasi pertempuran Xuanhu hanyalah formasi pertempuran tingkat biasa di Gunung Xuankong. Sebagai kekuatan tingkat kaisar, fondasi Gunung Xuankong berada di luar imajinasi pasukan tingkat raja. Basmi, formasi pot gantung yang terjerat lapisan air mengalir menuju Li Fuchen. Aliran air itu seperti naga, mengalir deras terlebih dahulu. Kekuatannya memang cukup kuat, tapi masih belum setinggi murid tingkat kaisar. Perasaan spiritual Li Fuchen sangat tajam. Dengan sedikit kesadaran, dia secara kasar memahami kekuatan formasi pertempuran Xuanhu. Angkat kepala tinggi-tinggi. Naga berkepala 9 itu membubung ke langit, dan Li Fuchen meraih cakarnya menuju formasi pertempuran Xuanhu. Ledakan. Formasi pertempuran Xuanhu yang tampaknya kuat runtuh seketika bahkan tanpa mampu menahan satu nafas pun. 120 orang yang mengatur formasi pertempuran itu memuntahkan darah. Pemuda kekar itu tampak ngeri, seperti baru melihat hantu. Yang juga terkejut adalah Lin Peng. Lain kali kita datang, yang terbaik adalah memiliki formasi pertempuran 200 orang, jika tidak maka tidak akan cukup untuk melihatnya. Li Fuchen berbalik dan kembali ke pegunungan Qihong. Orang pembawa sial, dia pasti murid setingkat kaisar, dan dia melakukan kesalahan. Wajah pemuda kekar itu berubah menjadi hijau dan putih. Murid tingkat kaisar, Lin Peng tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Bersaing dengan murid setingkat kaisar berarti mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang tidak diketahui oleh pemuda kekar dan Lin Peng adalah bahwa 9 cakar naga Li Fuchen belum mencapai tingkat puncaknya dan dapat melawan murid tingkat kaisar Peng Le. Pertempuran ini masih menyebar. Semua kekuatan di benua skala putih terdiam. Bahkan formasi pertempuran yang terdiri dari 120 orang bukanlah tandingannya. Mungkin hanya murid setingkat kaisar dan formasi pertempuran yang terdiri dari beberapa ratus orang yang dapat mengalahkannya. Garnisun Gunung Gantung. Karena dia adalah murid tingkat kaisar, formasi pertempuran dengan kurang dari 200 orang pasti tidak akan berhasil. Hanya formasi pertempuran yang ditangguhkan yang dapat menghadapinya. Jangan khawatir, bahkan formasi pertempuran yang ditangguhkan pun tidak bisa tangani dia, maka aku, Gunung Xuankong, akan malu. Tunggu. Yang lain, mari kita tunggu sampai 2 pasukan setingkat kaisar mengambil tindakan, kekuatan tingkat tertarik untuk bersaing. Bagi mereka, tidak peduli seberapa kuat Li Fuchen, dia hanyalah semut yang lebih kuat. Fondasi kekuatan tingkat kaisar hanya mengungkapkan puncak gunung es. Bahkan murid tingkat kaisar yang lebih kuat pun dapat ditangani oleh mereka. Apa? Bahkan wilayah pasir perak telah ditaklukkan. Di aula utama sekte luar Sekte Hong Merah, Wang Kui dan para tetua sekte luar saling memandang dengan kaget. Merebut titik pengamatan sudah menjadi masalah besar, tapi merebut ladang pasir perak hanyalah metode yang digunakan oleh murid setingkat kaisar. Ini bukan untuk mengatakan bahwa wilayah pasir perak lebih baik daripada Cape Lookout, tetapi dampak penaklukan 2 wilayah besar akan terlalu besar. Yang lain tidak bodoh. Mereka pasti akan mengundang bantuan asing atau mengundang murid setingkat kaisar dari sekte tersebut datang. Atau itu akan menyebabkan 3 kekuatan setingkat kaisar turun tangan. Tidak peduli yang mana, tidak mudah untuk mengatasinya. Kemunculan Li Fuchen bisa dikatakan telah merusak keseimbangan dan stabilitas benua skala putih. Jika tidak mampu menahan badai ini, situasi baik sebelum garnisun Sekte Hong Merah bisa hilang dalam semalam. Ini berjalan di atas tali. Wang Kui mengusap pelipisnya. Baik kolam naga maupun kolam harimau membutuhkan rumput skala putih dalam jumlah besar. Selain itu, Sekte Pelangi Merah juga membutuhkan sejumlah besar cadangan sumber daya berharga dari benua skala putih. Jika tidak, ia tidak akan mengirim ratusan ribu orang ke sana. Tunggu sebentar, tunggu sampai situasi di benua skala putih stabil, lalu setujui permintaannya dan kirim lebih banyak orang ke sana. Wang Kui tidak langsung menyetujui permintaan Li Fuchen. Satu teleportasi menghabiskan puluhan miliar spiritual tingkat rendah batu,
tidak peduli berapa banyak batu spiritual tingkat rendah yang dimiliki Sekte Hong Merah, mereka tidak dapat menyia-nyiakannya seperti ini. Tentu saja, jika Li Fuchen cukup kuat untuk menahan badai ini, mengirim lebih banyak orang ke sana bukanlah masalah besar. Lagi pula, mereka juga harus waspada terhadap kecanggungan untuk kembali ke situasi sebelumnya setelah Li Fuchen dipromosikan ke alam pertarungan roh dan garnisun Sekte Hong Merah tidak dijaga akan diperluas di masa depan. Tubuh hegemoni Feng Yun mengandung perubahan tertinggi dalam kekerasan dan kelembutan, yang sungguh menakjubkan. Pada hari ini, badan hegemoni Feng Yun Li Fuchen akhirnya mencapai kondisi puncaknya. Energi Feng Yun yang mendominasi gelap dan seperti tinta yang melilit tubuh seperti makhluk hidup, terus-menerus menggeliat dan berguling. Dengan satu pukulan, kekosongan itu bergetar 2 kali berturut-turut, dan kekuatannya sebenarnya lebih kuat dari 9 cakar naga. Tentu saja, Feng Yun Baki terutama untuk pertahanan, jadi Feng Yun Baki tidak bisa meninggalkan tubuhnya terlalu banyak. Ia hanya bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dan jangkauan serangannya jauh lebih buruk daripada 9 cakar naga. Jarak menengah memiliki 9 cakar naga, jarak pendek memiliki kesengsaraan debu merah, dan jarak pendek memiliki tubuh tiran Feng Yun. Ini adalah kekebalan yang sesungguhnya. Senyuman muncul di wajah Li Fuchen. Para pejuang alam kelahiran kembali yang kekuatannya sebanding dengan para penguasa alam semangat pertarungan dapat dengan mudah menyerang pada jarak puluhan mil. Namun, mereka adalah pejuang energi sejati, sedangkan pejuang pemurnian tubuh hanya dapat mencapai sekitar beberapa mil, dan serangan itu harus berupa serangan roh, seperti 9 cakar naga Li Fuchen. Itu dapat dianggap sebagai serangan puncak dalam jarak 5 mil. Lebih dari 5 mil, kekuatannya akan turun tajam. Kesengsaraan debu merah hanya berjarak sekitar 100 meter, dan badan tiran Feng Yun akan kehilangan sebagian besar kekuatannya melebihi 10 meter. Dari tenggara pegunungan Pelangi Merah, sekelompok besar prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali datang berlari menuju mereka, berjumlah antara 5 hingga 600 orang. Apakah ada kelompok lain? Li Fuchen menoleh. Segera, para pejuang ini muncul di luar pegunungan Pelangi Merah. Li Fuchen, kamu telah mengganggu tatanan benua skala putih, ikutlah dengan kami. Kedua pemimpin itu jelas adalah 2 murid tingkat raja, dan aura mereka sangat luar biasa, jauh melebihi Bai Ling Xuang dan Si Kong San. Siapa kamu? Li Fuchen sudah menebak siapa pihak lainnya, tapi masih ingin memastikannya. Istana Bayangan, Menara Bintang, 2 murid tingkat raja berkata dengan bangga. Tentu saja, Li Fuchen mengangkat alisnya. Seperti Gunung Xuankong, Istana Bayangan dan Menara Bintang keduanya merupakan kekuatan setingkat kaisar, dan dapat dikatakan sebagai Raja Benua Skala Putih yang tidak bermahkota. Jika kamu memiliki kekuatan ini, mengapa tidak ikut denganmu? Li Fuchen tersenyum tipis. Keras kepala, atur formasi. Saat 2 murid tingkat raja berbicara, prajurit tingkat tinggi dari alam kelahiran kembali terbang dari belakang dan membentuk 2 formasi besar. Formasi pertempuran bayangan, 270 orang bertarung dalam formasi. Ada 280 orang yang bertempur dalam formasi pertempuran Xiao Xingxiu. Li Fuchen, masih ada kesempatan untuk menangkapnya sekarang. Sebuah suara datang dari formasi pertempuran yang menunjukkan bayangan samar. Ayo bertindak. Mata Li Fuchen bersinar terang. Tirai langit bayangan virtual. Yang pertama menyerang adalah formasi pertempuran hantu. Formasi pertempuran hantu di Istana Bayangan bukan lagi formasi pertempuran level biasa, ia hadir dengan keterampilan formasi pertempuran. Hanya sekelompok hantu yang dapat dilihat. Dengan formasi pertempuran hantu sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah dalam sekejap mata, jaraknya mencakup radius 100 mil. Di dalam, semuanya menjadi kabur, seolah-olah ditutupi dengan selubung buram. Berdengung. Dalam hantu, formasi pertempuran hantu langsung muncul di belakang Li Fuchen, dan tentakel hantu menyerang dengan keras. Formasi pertempuran dengan lebih dari 200 orang memang luar biasa. Tidak hanya memiliki keterampilan formasi pertempurannya sendiri, tetapi juga dapat dipindahkan dalam jarak jauh. Li Fuchen menyipitkan matanya dan menyesali teror pasukan tingkat kaisar. Orang-orang yang menyiapkan formasi saat ini hanyalah kultivator tingkat tinggi dari alam terlahir kembali. Jika mereka adalah kultivator tingkat tinggi dari alam Dowling, bukankah mereka akan mampu bersaing dengan Raja Alam Yuan Hai? Dapat dikatakan bahwa formasi pertempuran memanfaatkan jumlah orang. Premisnya adalah formasi pertempuran tersebut cukup tinggi. Untuk murid tingkat kaisar manapun, dibutuhkan banyak energi untuk menghadapi formasi pertempuran hantu. Sayangnya, Li Fuchen tidak sesederhana murid tingkat kaisar biasa. Kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat alam Yuan Hai. Dengan satu pikiran,
dia dapat dengan jelas melihat lintasan pergerakan formasi pertempuran hantu. Dengan kata lain, skill formasi pertarungan Shadow Canopy tidak efektif melawannya. Berbalik, meninju, naga berkepala 9 itu meraung penuh semangat, dan bertabrakan dengan tentakel. Ledakan, tentakelnya terkoyak, dan formasi pertempuran hantu mundur lebih dari 1 mil. Apa? Memukul mundur formasi pertempuran hantu. Murid tingkat raja dalam formasi pertempuran Xiao Xingxiu terkejut. Jumlah orang dalam formasi pertempuran hantu 10 lebih sedikit daripada formasi pertempuran Xiao Xingxiu, dan kekuatannya sedikit lebih rendah. Namun, formasi pertempuran hantu sangat fleksibel dan tidak dapat diprediksi, dan Li Fuchen tidak hanya dapat mempertahankannya dengan sempurna, tetapi juga kalahkan pertarungan hantu dengan satu pukulan. Luar biasa, formasi pertempuran tidak runtuh. Ini adalah pertama kalinya Li Fuchen gagal mengalahkan formasi pertempuran dengan satu gerakan. Dulu, dia bisa mengalahkan formasi pertempuran itu dengan satu gerakan tanpa harus berusaha sekuat tenaga. Ayo lagi, Li Fuchen senang memiliki seseorang sebagai lawannya. Naga berkepala 9 menjadi lebih energi dan menyusul formasi pertempuran hantu. Bum bum bum, satu persatu, bertarung seperti orang gila. Secara umum, Li Fuchen memiliki keunggulan absolut. Setiap kali dia bergerak, barisan pertempuran hantu akan mundur dengan keras, sehingga dia tidak memiliki banyak peluang untuk melakukan serangan balik. Di dalam formasi pertempuran hantu, murid tingkat raja yang berbibir tipis itu mengertakkan giginya. Kekuatan gabungan dari 270 orang tidak dapat mengalahkan Li Fuchen. Li Fuchen dapat menahan pertarungan keras berulang kali, tetapi formasi pertempuran hantu tidak dapat lagi menahannya. Semua orang di dalam merasa energi sebenarnya sedikit stagnan. Ini karena sirkulasi kekuatan formasi pertempuran tidak cukup lancar. 270 orang selalu merupakan 270 orang, tidak terintegrasi. Dalam hal ini, formasi pertempuran tidak pernah bisa dibandingkan dengan formasi murni. Jangan mengambil tindakan dulu. Murid tingkat raja yang berbibir tipis itu berteriak ke arah formasi pertempuran bintang kecil. Ambil tindakan. Formasi pertempuran bintang kecil menyapu seperti segerombolan bintang. Dentur, roh naga berkepala 9 yang menyelimuti Li Fuchen bergetar. Dibandingkan dengan formasi pertempuran pantom, formasi pertempuran bintang kecil kurang fleksibel, namun dari segi kekuatan melampaui formasi pertempuran pantom. Menghadapi dua formasi pertempuran sendirian, Li Fuchen tidak takut, mengangkat tinjunya dan meninju. Kedua formasi pertempuran itu seperti bola karet, terus-menerus dihempaskan dan didorong ke belakang. Orang pembawa sial, wajah dua murid tingkat raja yang memimpin formasi pertempuran tidak terlalu bagus. Meskipun serangan Li Fuchen pada dasarnya didistribusikan secara merata oleh kekuatan formasi pertempuran, tekanan yang mereka alami tidak besar, tapi itu tidak terputus. Menahan serangan itu, peredaran kekuatan formasi pertempuran jelas tidak semulus sebelumnya. Cahaya ilahi bintang kecil. Bintang-bintang di formasi pertempuran bintang kecil bersinar terang, dan cahaya ilahi yang tebal melesat ke arah Li Fuchen. Merobek, Li Fuchen meraihnya dengan satu cakar, dan cahaya ilahi terkoyak. Kesengsaraan debu merah. Mengambil kesempatan, Li Fuchen mengecam kekuatan kesengsaraan debu merah pada formasi pertempuran bintang kecil. Klik, retakan muncul di permukaan formasi pertempuran Xiao Xingxiu, dan beberapa murid dari sekte luar menara Xingxiu memuntahkan darah. Kekuatan kesengsaraan dunia fana sangat mudah ditembus. Pada awalnya, formasi pertempuran beroperasi dengan lancar, tetapi kekuatan kesengsaraan dunia fana Li Fuchen tidak dapat menembus. Sekarang formasi pertempuran stagnan, kekuatan kesengsaraan dunia fana Li Fuchen ditemukan setiap kesempatan dan akhirnya melukai beberapa anggota sekte luar murid Menara Bintang. Saat murid-murid dari sekte luar pagoda Xingxiu ini terluka, kelemahan dalam susunan pertempuran kecil Xingxiu menjadi lebih besar, dan bintang-bintang yang berkelap-kelip menjadi agak terdistorsi dan menjadi sangat tidak stabil. Feng Yunzhen, Li Fuchen meninju formasi pertempuran bintang kecil lagi, kali ini menggunakan gerakan dominasi Feng Yun. Klik, klik, klik. Dalam formasi pertempuran bintang kecil, lebih banyak murid dari sekte luar Menara Bintang memuntahkan darah, dan formasi pertempuran akhirnya diambang kehancuran. Dari belakang, tentakel hantu panjang menyerang, tapi formasi pertempuran hantulah yang datang untuk menyelamatkan. Kaulah yang menungguku. Dikelilingi oleh energi Feng Yun yang mendominasi dan gelap seperti tinta, Li Fuchen dengan sengaja menahan serangan tentakel, lalu berbalik dan meninju formasi pertempuran hantu, menyebabkan kekuatan kesengsaraan dunia fana menyebar. Dibandingkan dengan formasi pertempuran bintang kecil, formasi pertempuran hantu bahkan lebih buruk.
Kurang dari setengah formasi pertempuran runtuh, dan segala sesuatu dalam radius 100 mil menjadi jelas. Tarian Sembilan Naga. Kedua formasi pertempuran berada di ambang kehancuran, tetapi Li Fuchen tahu bahwa jika mereka diberi kesempatan untuk bernapas, formasi pertempuran akan segera pulih. Yang terluka dalam formasi pertempuran hanya luka ringan, nafas hanya sedikit bingung untuk sementara. Aura naga berkepala 9 terbelah dan berubah menjadi 9 aura naga raksasa yang panjangnya beberapa mil. Kemudian, seperti putaran, mereka melilit dua formasi pertempuran dan memutarnya dengan keras. Dentur. Kedua formasi pertempuran sudah sangat lemah. Di mana mereka tidak dapat menahan keterikatan, mereka langsung roboh. Semua orang dalam formasi pertempuran, termasuk dua murid tingkat raja, muntah darah dan dibuang. Sungguh seorang murid setingkat kaisar. Anda adalah tulang akar pemurnian tubuh bintang 8 pertama yang pernah saya lihat. Seorang pria muda dengan tubuh kurus dan mata tajam muncul beberapa mil jauhnya. Dia mengenakan pakaian perak, dengan pedang perak di pinggangnya. Dia jelas tidak mengeluarkan nafas sedikitpun, tapi itu memberinya bau energi pedang yang menakutkan di mana-mana. Murid setingkat kaisar, Li Fuchen melihat ke samping. Li Fuchen tidak terkejut sama sekali ketika murid tingkat kaisar kedua dari alam terlahir kembali muncul di benua skala putih. Ada hampir 100 kekuatan tingkat raja di benua skala putih, dan ada 3 kekuatan tingkat kaisar. Selalu ada beberapa murid tingkat kaisar yang belum dipromosikan ke alam pertarungan roh. Kekuatan mengintimidasi seorang murid tingkat kaisar tidak sebanding dengan formasi pertempuran hantu dan formasi pertempuran bintang kecil. Meskipun formasi pertempuran hantu dan formasi pertempuran bintang kecil dapat bersaing dengan murid tingkat kaisar, mereka bahkan dapat mengalahkan murid tingkat kaisar yang lebih lemah. Tetapi jika itu adalah murid tingkat kaisar yang kuat, formasi pertempuran hantu dan formasi pertempuran bintang kecil jauh lebih rendah. Ini tidak berarti bahwa mereka lebih rendah dalam hal kekuatan, tetapi mereka lebih rendah dalam hal sarana dan keterampilan tempur. Orang-orang yang membentuk formasi pertempuran mungkin memiliki kekuatan tinggi atau rendah, dan pemahaman mereka tentang formasi pertempuran tidak merata. Selain itu, mereka tidak dapat menghubungkan pikiran dan hati mereka, sehingga akan selalu ada beberapa kekurangan. Hal terpenting dalam formasi pertempuran adalah kerja sama. Jika Anda bekerja sama dengan baik, meskipun masing-masing lemah sendirian, mereka masih bisa meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan jika digabungkan. Li Fuchen yakin bahwa jika orang-orang yang mengatur formasi pertempuran hantu atau formasi pertempuran bintang kecil semuanya terhubung satu sama lain dan sepenuhnya memahami esensi dari formasi pertempuran, dia mungkin akan terhanyut oleh mereka berlima. Sayangnya, sulit untuk memenuhi kondisi tersebut. Pada dasarnya sulit untuk mencapai level Emergence Realm. Pada level Fighting Spirit Realm, seseorang mungkin dapat sepenuhnya memahami esensi dari formasi pertempuran, tetapi masih sulit untuk menghubungkan pikiran dan hati. Murid tingkat kaisar berbeda. Mereka adalah individu, kekuatan mereka berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan sempurna. Oleh karena itu, ketika kekuatan tempurnya seimbang, formasi pertempuran tidak akan pernah mengancam murid setingkat kaisar. Yin Jianmen Sun Tianyi, pemuda berbaju perak itu berkata perlahan. Sekte Hong Merah Li Fuchen. Li Fuchen memahami dengan jelas bahwa Sekte Pedang Perak adalah kekuatan tingkat raja di wilayah Pasir Perak. Kamu dan aku sama-sama murid tingkat kaisar. Kuharap pertempuran ini akan membuatku menikmati diriku sendiri dan mengambil pedang. Dengan keras, pedang perak itu terhunus. Pedang Sun Tian bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang yang cemerlang, dan memukul Li Fuchen ayo menusuk. Tidak ada cara untuk menggambarkan betapa tajam dan tak terbendungnya pedang ini. Tampaknya dengan tusukan pedang ini, ada juga seluruh kekosongan. Dari segi kekuatan, ilmu pedang Sun Tianyi lebih kuat daripada formasi pertempuran Xiao Xingsu, dan dalam hal konsepsi artistik, bahkan lebih berbeda. Angkat kepala tinggi-tinggi, roh naga berkepala 9 dan cahaya pedang bertabrakan, menyebabkan warna dunia berubah. Bum bum bum, hampir dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan. Setiap gerakan sangat cepat dan ganas. Energi pedang dan kekuatan yang menakutkan menyapu, menyebabkan anggota menara konstelasi dan istana bayangan ke garnisun. Mereka buru-buru terbang kembali, dan wajah mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kekuatan tempur konvensional bahkan lebih tinggi daripada Peng Lei. Setelah lebih dari selusin gerakan, Li Fuchen tidak terlalu unggul. Kalian harus tahu bahwa dalam pertarungan dengan Peng Lei, dia mendominasi lawan, terlebih lagi, dia sekarang lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengan Peng Lei. Baik 9 cakar naga maupun tubuh tiran Feng Yun telah mencapai kondisi puncaknya.
Saya khawatir itu adalah tulang akar Kendo Bintang 8. Itu juga tulang akar Kendo Bintang 8. Tulang akar Kendo Bintang 8 secara alami jauh lebih kuat daripada tulang akar kayu hijau Bintang 8. Tingkat kultivasi Zenki saya dan tingkat metode Zen Shigong keduanya jauh lebih rendah. Jika tidak, saya bisa bersaing dengan lawan dalam ilmu pedang. Li Fuchen adalah seorang pendekar pedang, dia memiliki hati seorang pendekar pedang, belum lagi pemahamannya. Bahkan jika dia lebih rendah dari lawannya dalam hal ilmu pedang, dia percaya bahwa dia tidak akan kalah dengan pendekar pedang manapun di alam kelahiran kembali, dia hanya digunakan sebagai support. Pendekar pedang selalu kuat dalam menyerang dan bertahan. 9 cakar naga, kesengsaraan debu merah, hegemoni Feng Yun, 3 seni bela diri pemurnian tubuh bergantian digunakan, dan Li Fuchen secara bertahap berada di atas angin. Ilmu pedang surgawi. Setelah pertarungan yang panjang, Sun Tian berteriak dengan suara rendah dan melepaskan gerakan membasmi. Bunga pedang perak yang mempesona seperti cahaya bulan yang menyebar ke seluruh bumi, dan aturan utama ilmu pedang menembus ke dalam segala hal yang bersifat alami. Ledakan, batuan, tumbuh-tumbuhan, aliran air, dan angin kencang, terikat oleh aturan ilmu pedang yang tak terlihat, berubah menjadi pedang tajam dan mencekik Li Fuchen. Pedang yang menakutkan. Puluhan mil jauhnya, 2 murid tingkat raja dari pasukan tingkat kaisar tercengang. Pedang Sun Tianyi jelas beresonansi dengan aturan langit dan bumi, dia menggantikan aturan surga dengan aturan pedang, dan menggunakan segala sesuatu di dunia sebagai pedang untuk menyerang musuh. Bagus sekali. Meski kekuatan kendonya sendiri tidak sebaik lawannya, Li Fuchen tetap bersemangat bertarung dengan Master Kendo. Dengan satu pukulan, naga berkepala 9 itu melayang ke langit, berguling dan bertabrakan dengan tajam pedang. Tajam yang digunakan dalam segala hal di dunia muncul satu demi satu, semakin banyak, hingga kemudian, langit menjadi gelap, dan ada pedang tajam ke segala arah, di langit dan di tanah, memberikan perasaan bersaing, dengan jalan surga. Semangat naga berkepala 9 berangsur-angsur menghilang, dan Li Fuchen secara bertahap jatuh dari atas ke bawah. Ledakan, lampu merah mekar, dan sejumlah besar pedang runtuh dan hancur. Dalam jarak 100 meter, kekuatan kesengsaraan debu merah bahkan lebih besar daripada kekuatan 9 cakar naga. Namun tak lama kemudian, Hong Chen Jie tidak bisa lagi menahan ilmu pedang lawan yang luar biasa. Ketika pedang tak berujung mendekat dalam jarak 10 meter dari Li Fuchen, energi dominan Feng Yun, sehitam tinta, meletus, dan kekuatan tolak yang terkandung di dalamnya menghancurkan setiap pedang. Setengah cangkir teh berlalu, dan butiran keringat muncul di dahi Sun Tianyi. Teknik pedang surgawi ini menghabiskan banyak energinya dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa meskipun Li Fuchen tidak dapat terluka parah oleh gerakan ini, dia setidaknya akan terluka ringan. Teknik pemurnian tubuh akan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Masing-masing dari 3 seni bela diri pelatihan tubuh telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi oleh pihak lain. Jika dia terus bertahan dan gagal menyakiti pihak lain, dia mungkin akan menjadi depresi. Mencolok. Akhirnya, Sun Tianyi menunjukkan kekuatan magis ilmu pedangnya. Dunia penuh warna menyelimuti Li Fuchen. Dan di dunia yang penuh warna ini, setiap Sun Tian memegang pedang tajam dan membasmi Li Fuchen. Semakin tinggi level bintang akar, semakin kuat kekuatan magis yang dibangkitkan. Kekuatan magis pedang yang dibangkitkan Sun Tianyi membuat Li Fuchen merasa sedikit ketakutan. Sun Tianyi itu tidak nyata, tetapi aturan bentuk pedang. Pada saat ini, Li Fuchen telah mengumpulkan kembali roh naga berkepala 9, dan rohnya berkembang, dan dia bertabrakan dengan Sun Tianyi satu persatu. Menusuk. Suara kain robek terdengar. Roh naga berkepala 9 Li Fuchen mengandung aturan pemurnian tubuh yang kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu belum mencapai keadaan transendensi, dan arti sebenarnya tidak lengkap satu demi satu, dan tersebar ke dalam ketiadaan. Hati api, panas yang melonjak seperti matahari terbit, memancar ke segala arah, dan banyak Sun Tianyi yang bertarung melawan roh naga berkepala 9 langsung meleleh. Aturan kebakaran yang kuat. Murid Sun Tianyi menyusut. Awalnya, area ini dipenuhi dengan aturan kendo, dan aturan lainnya ditekan. Namun, pada saat ini, aturan api yang kuat muncul entah dari mana dan tumbuh dengan gila-gilaan. Sun Tian melirik Li Fuchen dan pupil matanya menyusut lagi. Pada saat ini, Li Fuchen seperti orang yang terbakar. Di dadanya, api yang sangat kental menyala, dan di tepi api, lingkaran garis merah muncul. Melihat garis merah ini, Sun Tianyi tahu bahwa pihak lain adalah pemahamannya tentang aturan api telah melampaui aturan ilmu pedangnya sendiri, dan saya khawatir dia telah mencapai tingkat kelima. Pola tulang akar,
Setiap tingkat pemahaman meningkat, kekuatan-kekuatan magis akan mengalami transformasi. Tampaknya hanya ada satu perbedaan poin antara kuarter keempat dan kuarter kelima, tetapi kuarter terakhir sudah cukup untuk menghancurkan kuarter sebelumnya. Dugaan Sun Tianyi benar. Pola tulang akar api Li Fuchen memang memahami 5 simpul. Selama pertempuran dengan Peng Lei, pola tulang akar apinya tertahan di antara 4 simpul dan 9 hingga 5 simpul. Dapat dikatakan bahwa itu mendekati 5 simpul. Beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran itu akhirnya membuat terobosan. Setelah memahami 5 bagian pola tulang akar api, Li Fuchen hanya merasa bahwa aturan api dan energi api antara langit dan bumi lebih dekat dengannya dari aturan Kendo. Dunia yang penuh warna menyusut, dan Sun Tianyi secara pribadi basmi diri di Li Fuchen, dikelilingi oleh aturan pedang yang tajam. Bagus sekali. Menggunakan kekuatan magisnya, Li Fuchen akhirnya mampu melawan Sun Tianyi dengan ilmu pedang. Dentang, 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 dentang. Memegang pedang pembasmi surga, Li Fuchen terus memblokir serangan Sun Tianyi. Kedua pedang panjang itu saling menyerang dengan kecepatan seperti hujan yang mengenai pipa, tanpa ada celah. Setelah puluhan pedang lewat, Sun Tianyi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ilmu pedang Li Fuchen begitu bagus. Ini bukanlah prajurit pemurni tubuh, dia jelas merupakan pendekar pedang yang sangat kuat. Setidaknya dalam hal ilmu pedang, Li Fuchen tidak kalah dengannya sedikitpun. Bumi terkoyak, puncak gunung terpotong, dan pertarungan antara keduanya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mendebarkan. Mengesampingkan kendala ilmu pedang murni tidak diragukan lagi lebih fleksibel dan tidak dapat diprediksi. Dari segi kekuatan, dengan berkah kekuatan magis, ilmu pedang tingkat atas di tingkat bumi tidak dapat dibandingkan dengan ilmu pedang sederhana yang ditampilkan oleh keduanya saat ini. 50 gerakan, 100 gerakan, kekuatan api dan kekuatan pedang kedua pria itu dengan cepat habis. Li Fuchen memperkirakan kekuatan apinya sendiri tidak sekuat kekuatan pedang Sun Tianyi. Bagaimanapun, tulang akar khusus umumnya dapat merangsang kekuatan khusus di tingkat alam jahat bumi. Adapun tulang biasa yang luar biasa, umumnya harus berada di alam kelahiran kembali untuk menginspirasi kekuatan luar biasa. Meskipun pola tulang akar api Li Fuchen telah dipahami hingga tingkat 5 simpul dan dia dapat menyerap kekuatan api kosong dengan sangat cepat, mustahil untuk melampaui murid tingkat kaisar ini sekaligus. Kita harus bertarung dengan cepat. Garis merah di tepi api di dada Li Fuchen menyebar ke sekeliling. Minum. Segera setelah pedang itu dihantam, kobaran api membuat pedang pembasmi langit menjadi merah, seperti pedang magma. Selama ayunan, cahaya pedang merah saling bersilangan dan terjalin, yang sangat eksplosif. Magma dan percikan api memercik, diiringi suara benturan logam yang keras. Kecepatan pedang Li Fuchen saat ini terlalu cepat, dan Sun Tianyi hampir tidak bisa memblokirnya. Selain itu, dia tidak perlu terburu-buru melawan. Dia bisa melihat bahwa kekuatan api Li Fuchen tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan pedangnya. Ketika kekuatan api Li Fuchen habis, dia bisa mengalahkan lawan dengan satu pedang. Tentu saja, Li Fuchen tidak akan bersaing dengan Sun Tian. Sun Tianyi berbeda dari Peng Lei. Kekuatan magis Aoki Immortal Fin milik Peng Lei hanya kuat dalam hal keabadian, tetapi jauh lebih lemah dalam serangan. Kekuatan magis Sun Tianyi yang mencolok sangat kuat dalam aturan pedang, dan serangannya sangat menakutkan kekuatan api abis, dia tidak bisa menandingi Sun Tianyi. Kesadaran spiritual juga merupakan kentunganku, maafkan aku. Li Fuchen bergumam pada dirinya sendiri, dan pedang pembasmi langit tiba-tiba menusuk tenggorokan Sun Tianyi dari sudut yang luar biasa. Apa? Sun Tian terkejut. Sudut lawan terlalu rumit. Tidak peduli sudut manapun yang dia blok, selalu ada kekurangannya. Dentang. Meskipun ada firasat buruk, Sun Tianyi mengayunkan pedangnya pada sudut terbaik untuk memblokir. Dia hanya berharap pedang Li Fuchen menemukan lintasan serangan terbaik. Ternyata, dia terlalu optimis. Pedang kedua Li Fuchen masih diarahkan ke titik mati pertahanannya. Tentu saja, bagi pendekar pedang seperti Sun Tianyi, pada dasarnya tidak ada titik buta. Bahkan jika ada, kecepatan pedang Li Fuchen saat ini tidak dapat memanfaatkan kesempatan singkat ini. Tidak peduli seberapa kuat kesadaran spiritualnya, tubuhnya tidak dapat mengimbanginya, juga tidak berguna. Dentang. Percikan magma meletus, dan Sun Tianyi memblokir pedang penghancur langit Li Fuchen lagi, tetapi pusat gravitasi tubuhnya sedikit berubah. Kalahkan. Mata Li Fuchen meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan pedangnya menyerempet pedang perak lawan dan menyentuh bahu kirinya. Sun Tianyi mengenakan baju besi harta karun tingkat bumi. Pedang ini gagal menembus bahu kirinya, tetapi pedang pembasmi langit mengandung energi pedang api yang kuat,
dan baju besi harta karun tingkat bumi tidak dapat sepenuhnya mengisolasinya tak tertahankan. Tidak bagus. Sun Tian mundur tiba-tiba, berniat menjauhkan diri. Bagaimana Li Fuchen bisa melakukan apa yang diinginkannya dan mengayunkan pedangnya beberapa kali berturut-turut. Engah. Seteguk darah muncrat, dan tubuh Sun Tian terlempar ke belakang. Saya tidak menyangka kesadaran Anda begitu kuat. Sun Tianyi berpikir bahwa kesadarannya tidak buruk, tidak kalah dengan kesadaran spiritual seorang master di alam Dowling, tetapi kesadaran Li Fuchen jelas lebih kuat, mustahil untuk mengirimkan titik buta lagi dan lagi. Oleh karena itu, dalam hal ilmu pedang, dia tidak kalah dari Li Fuchen, dia hanya kehilangan kesadaran. Kesadaranmu juga tidak lemah. Jika seorang murid tingkat raja bersaing dengannya dalam ilmu pedang, Li Fuchen akan mampu melukai lawannya dengan pedang pertamanya. Bagaimanapun juga, murid tingkat kaisar adalah murid tingkat kaisar, dan kesadaran mereka jauh melebihi para pejuang di alam yang sama. Kamu menang, sampai jumpa nanti. Kebanggaan seorang murid setingkat kaisar dan pendekar pedang terbaik membuat Sun Tianyi meremehkan untuk bertahan. Setelah mengamati Li Fuchen lebih dalam, Sun Tian berbalik dan pergi. Apakah kamu belum berangkat? Li Fuchen memandang semua orang di Istana Bayangan dan Menara Bintang. Ayo pergi. Melihat murid tingkat Kaisar Sun Tianyi bukan tandingan Li Fuchen, murid tingkat raja dari Istana Bayangan dan Menara Bintang hanya bisa mundur tidak peduli betapa enggannya mereka. Segera, hanya Li Fuchen yang tersisa di area yang berantakan. Sesekali, ada pertarungan sengit. Perasaan ini cukup bagus. Darah yang luar biasa kuat membuat Li Fuchen menikmati asyiknya bertarung. Terutama pertarungan dengan murid setingkat kaisar membuatnya merasakan penindasan. Pada tahap ini, rasa tertekan sangat penting baginya. Karena hidup sekarang terlalu nyaman, tanpa ancaman atau krisis eksistensial. Namun dia tahu betul bahwa dunia ini tidak bisa lepas dari ancaman atau krisis eksistensial, namun waktunya belum tiba. Begitu ancaman nyata datang, dia mungkin menyadari apa artinya menjadi lemah. Bagaimanapun, dia hanya berkultivasi di alam terlahir kembali. Di atasnya, ada alam Dowling, alam Yuan Hai, alam fase Dharma, dan bahkan di atas alam fase Dharma, ada guru suci yang samar-samar mengetahui tentang yang terakhir berperang dengan binatang laut. Sekte Scarlet Hong juga menghadapi krisis. Tubuh Kaisar Ibel 15 mungkin diperoleh oleh Raja Naga Merah. Setelah lawan menyerap esensi dan darah dari mayat Kaisar Ibel 15, Li Fuchen tidak dapat membayangkan seberapa jauh kekuatannya akan berkembang. Dan dengan kekacauan Sekte Qihong, hidupnya tidak akan jauh lebih baik. Meskipun hidup masih nyaman sekarang, kita harus meningkatkan kultivasi dan kekuatan kita sesegera mungkin. Li Fuchen berpikir dalam hati. Pada bulan keempat, Li Fuchen kembali ke Sekte Pelangi Merah dengan 91.500 rumput skala putih. Dia telah kembali sekali sebelumnya, terutama untuk menukar Feng Yun Tyrant Body volume kedua. Pokoknya Sekte Pelangi Merah tidak menetapkan bahwa rumput sisik putih harus diserahkan sebulan sekali. Bisa setengah bulan atau sebulan, tapi paling lambat tidak lebih dari 1,5 bulan. Terakhir kali dia kembali, dia mengumpulkan koin kontribusi yang cukup dan menukar volume kedua Feng Yun Tyrant Body senilai 105.000 koin kontribusi. Setelah menerima hadiah koin kontribusi Li Fuchen mencapai 340.000. Ini adalah angka yang sangat mencengangkan. Hanya dia yang memiliki kekuatan murid tingkat kaisar yang dapat memperoleh koin kontribusi dengan mudah. Dan secara serius, kekuatan Li Fuchen telah melampaui kekuatan murid tingkat kaisar biasa. Bagaimanapun, Li Fuchen telah mengalahkan formasi pertempuran 3 kekuatan tingkat kaisar, serta murid tingkat kaisar Peng Le dan murid tingkat kaisar Sun Tianyi. Selama periode ini, selama Li Fuchen kalah dalam satu pertempuran, dia tidak akan berada dalam situasi yang baik saat ini. Namun, dibandingkan dengan murid setingkat kaisar, Li Fuchen masih kalah. Murid tingkat kaisar di sekte tersebut, kecuali beberapa rahasia, dapat mempraktikkan sisa rahasianya secara gratis, tanpa memerlukan koin kontribusi. Sesampainya di menara buku rahasia, Li Fuchen berjalan menuju lantai 3. Ada sejumlah besar teknik rahasia yang dikumpulkan di lantai 3. Bagaimanapun, ada cukup koin kontribusi sekarang, dan Li Fuchen berencana menukarnya dengan beberapa teknik rahasia bintang 6 yang berguna baginya. Duri kesadaran spiritual. Metode rahasia menyerang kesadaran spiritual, mengubah kesadaran spiritual menjadi duri, secara langsung menyerang kesadaran spiritual musuh, membutuhkan 30.000 koin kontribusi. 1000 mata ilusi, metode rahasia teknik murid, bisa membuat musuh jatuh ke dalam ilusi, dan membutuhkan 30.000 koin kontribusi. Metode rahasia bintang 6 yang sebelumnya saya pikir mahal,
sekarang menurut Li Fuchen tidak terlalu mahal. Kesadaran spiritualku sebanding dengan raja tingkat tinggi di alam Yuan Hai. Akan sia-sia jika tidak menukar kesadaran spiritualku dengan metode serangan rahasia. Selain itu, aku juga bisa mempraktikkan metode rahasia keterampilan mata untuk lihat apakah itu cocok untukku. Tanpa ragu, Li Fuchen memilih duri kesadaran spiritual dan 1000 mata ilusi. Selanjutnya, Li Fuchen masih kekurangan metode rahasia untuk mengubah energi sejati. Di antara lebih dari 20 metode rahasia bintang 6, metode rahasia Zenki memiliki yang paling banyak, dengan sekitar 9 jenis. Yaitu Gang Ki Bulat, Ki Ular Naga, Dharma Langit Jernih, Ki Naga Tersembunyi, dan seterusnya. Pada akhirnya, Li Fuchen memilih Hun Yuan Gang Ki. Metode rahasia energi sejati bintang 6 ini adalah yang paling lurus dan damai, cocok untuk transformasi sekunder. Adapun teknik rahasia bintang 7, Li Fuchen belum mempertimbangkannya. Teknik rahasia bintang 7 yang termurah berharga lebih dari 1 juta koin kontribusi. Bagaimanapun, teknik rahasia bintang 7 sesuai dengan teknik rahasia Raja Alam Yuan Hai dan lebih berharga daripada teknik tingkat bumi tingkat atas Li Fuchen, meskipun dia adalah murid tingkat kaisar. Jika Anda ingin berlatih teknik rahasia bintang 7, Anda harus menukarnya dengan koin kontribusi, dan Anda tidak dapat berlatih secara gratis. 3 teknik rahasia bintang 6 menghabiskan total 100.000 koin kontribusi bagi Li Fuchen, dan Li Fuchen masih memiliki 240.000 koin kontribusi tersisa. Setelah memikirkannya, Li Fuchen menukar ketiga level keterampilan di balik keterampilan Pelangi Merah Api Ilahi. Setelah memahami 5 bagian pola tulang akar api, Li Fuchen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan api, dan keterampilan Pelangi Merah Api Ilahi terkait erat dengan aturan api memahami keterampilan api suci Pelangi Merah. Dalam waktu singkat, Anda harus mampu menembus ke level ke-30, dan kemudian Anda perlu berlatih teknik berikut. 3 tingkat keterampilan berikutnya memerlukan total 168.000 koin kontribusi. Dengan cara ini, Li Fuchen hanya memiliki 72.000 koin kontribusi tersisa, yang dapat ia gunakan dengan sangat cepat. Ayo lakukan ini sekarang. Li Fuchen datang ke kantor pertukaran di lantai pertama menara cheat dengan banyak cheat yang hanya berisi konten pengantar. Mata tetua penjaga menara melebar ketika dia melihat Li Fuchen telah mengambil begitu banyak buku rahasia sekaligus. Apa yang dilakukan Li Fuchen di benua skala putih telah dilaporkan kepada tetua penjaga menara, jadi dia juga tahu bahwa Li Fuchen bukanlah murid tingkat raja biasa, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengambil buku yang dicetak, Li Fuchen meninggalkan menara buku rahasia. Benua skala putih, Pegunungan Pelangi Merah. Di puncak gunung, sejumlah besar kesadaran spiritual melonjak dari tengah alis Li Fuchen, dan kemudian dengan cepat menggeliat dan menekan, berubah menjadi lonjakan tak terlihat dan melesat keluar. Bang! Li Fuchen samar-samar mendengar suara. Saya sudah menguasai duri kesadaran spiritual, tapi saya tidak bisa melakukan eksperimen. Tidak apa-apa jika tidak kuat, tapi jika kuat, bisa menghancurkan kesadaran atau kesadaran spiritual lawan, yang terlalu berbahaya. Kesadaran terlalu kuat. Sengatan kesadaran spiritual datang secara alami tanpa usaha apapun. Memikirkannya, dapat dipahami bahwa Li Fuchen telah mencapai tingkat alam Yuan Hai baik dalam kesadaran spiritual maupun pemahaman. Tidak mudah bagi Raja Alam Yuan Hai untuk mempraktikkan metode rahasia bintang 6. Selanjutnya, Li Fuchen mulai berlatih 1000 mata fantasi. Dibandingkan dengan duri kesadaran spiritual, kesulitan mengolah 1000 mata fantasi 10 kali lebih tinggi. Secara umum, untuk mempraktikkan metode rahasia ilusi atau metode rahasia sihir murid, Anda harus memiliki kualifikasi ilusi. Berlatih tidak semudah mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha memakan waktu 10 kali lipat, tetapi Anda tidak akan mencapai prestasi yang sangat tinggi. Bakat Li Fuchen terhadap ilusi sangat tinggi. Hanya dalam 1 hari, dia telah menguasai latihan 1000 mata fantasi. Li Fuchen memperkirakan bahwa salah satu kriteria kualifikasi ilusi adalah jiwa. Semakin kuat jiwanya, semakin kuat pula kendali atas ilusi. Dan jiwa merupakan keuntungan terbesarnya. Dalam hal sifat jiwa saja, bahkan Kaisar Alam Dharma mungkin tidak dapat menandinginya. Setelah memulai dengan mata 1000 huan, selama Li Fuchen mengaktifkan mata 1000 huan, kaleidoskop warna kompleks akan muncul di pupilnya. Pada saat yang sama, aura psikedelik akan menyebar di sepanjang matanya, tanah serangga dan semut di tanah dan burung di langit tidak bergerak, atau tubuh mereka kaku dan jatuh dari langit. Pantas saja disebut teknik mata rahasia. Teknik rahasia ini membutuhkan penggunaan mata sebagai media untuk menyampaikan suasana psikedelik. Dalam hati, kesuksesan kecil 1000 mata fantasi.
1000 mata hantu telah selesai. Dengan jiwa lavender sebagai pendukung, Li Fuchen mengembangkan Qian Huanyan ke tingkat yang hebat dalam waktu singkat. Setelah mata 1000 ilusi berkembang sempurna, meskipun dia tidak mengaktifkan teknik rahasia mata 1000 ilusi, selama dia melihat serangga semut burung terbang akan menjadi kaku dan jatuh ke dalam ilusi. Tentu saja, hal ini terutama karena jiwa serangga, semut, dan burung terbang terlalu lemah dan tidak dapat menahan sedikit pun suasana psikedelik. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah mengembangkan duri kesadaran spiritual dan 1000 mata fantasi hingga mencapai pencapaian luar biasa. Anda harus tahu bahwa jika seorang master alam Dowling ingin mempraktikkan teknik rahasia bintang 6 ke alam Dacheng, itu harus dihitung dalam beberapa tahun. Tentu saja, di atas alam Dacheng juga ada alam kesempurnaan. Kesenjangan sebenarnya terletak antara alam Dacheng dan kesempurnaan. Alam Dacheng berarti Anda dapat mengerahkan lebih dari 90% kekuatan metode rahasia, sedangkan alam kesempurnaan berarti Anda dapat mengerahkan 100% kekuatan dianggap tanpa celah. Sama seperti 1000 mata fantasi, masih ada kekurangan sebelum Anda mencapai kondisi kultivasi yang sempurna. Namun setelah Anda mencapai alam sempurna, kekurangan tersebut telah hilang sama sekali. Jika Anda ingin menolak 1000 mata fantasi, Anda hanya bisa mengandalkan milik Anda jiwa dan keinginannya sendiri untuk melawan. Tentu saja, jika lawannya juga mahir dalam ilusi, itu soal lain. Tidak ada cara menemukan seseorang untuk menguji duri kesadaran spiritual, tetapi tidak ada masalah menemukan seseorang untuk menguji 1000 mata fantasi. Pada hari ini, Li Fuchen menemukan 3 murid luar dari Sekte Hong Merah. Mereka yang bisa menjadi murid sekte luar dari Sekte Pelangi Merah semuanya harus memiliki tulang bintang 6 yang sangat luar biasa, dan jiwa serta kemauan mereka harus sangat kuat. Saudara senior Li, kamu dapat menggunakan mata 1000 ilusi, tetapi kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Ketiga murid Sekte Pelangi Merah sangat senang. Li Fuchen adalah eksistensi seperti dewa di benua skala putih. Di wilayah pasir perak Jiaohe, di seluruh benua skala putih, selain garnisun 3 kekuatan tingkat kaisar, hanya garnisun Sekte Crimson Hong yang memiliki wilayah sebesar itu. Sebagai komandan tertinggi garnisun Sekte Hong Merah, Li Fuchen memiliki hak tertentu untuk membuang beberapa sumber daya yang tidak terlalu dihargai oleh Sekte Hong Merah. Sumber daya ini merupakan godaan besar bagi para murid sekte luar. Sumber dayanya jumlahnya cukup, meskipun mereka sendiri tidak membutuhkannya, mereka dapat menjualnya kembali dan membuat banyak batu spiritual tingkat rendah. Premisnya adalah menjalin hubungan baik dengan Li Fuchen. Hati-hati, menggunakan teknik rahasia 1000 mata fantasi, mata Li Fuchen tertuju pada mereka bertiga. Diam-diam, aura psikedelik yang kuat menyelimuti mereka bertiga. Tiba-tiba, mata ketiga orang itu tiba-tiba menjadi kusam. Namun tak lama kemudian, ekspresi perjuangan muncul di wajah ketiga orang tersebut. Ada yang menunjukkan rasa sakit, ada yang penuh ketakutan, dan ada pula yang terkikik-kikik, seolah sedang mengalami sesuatu di dunia fantasi. 1000 mata ilusi memandu kelemahan mental musuh untuk menciptakan ilusi yang sangat nyata. Semakin besar cacat mental, semakin nyata ilusi tersebut. Sekilas membuat mereka bertiga jatuh ke dalam ilusi, dan Li Fuchen sangat puas. Artinya kekuatan 1000 mata fantasi tidak lemah. Setengah cangkir teh berlalu, dan seorang murid Sekte Hong Merah di tengah terbangun. Dia berkeringat banyak dan tampak sangat tertekan. Segera, 2 murid luar dari Sekte Hong Merah juga terbangun. Ini terlalu nyata. Apakah ini 1000 mata fantasi? Mereka bertiga tampak sedikit ketakutan. Jika Li Fuchen adalah musuh, mereka akan mati ribuan kali. Namun, mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan Li Fuchen, tidak perlu menggunakan 1000 mata fantasi untuk membasmi mereka hanya dengan satu gerakan. Kalian turun. Kalian masing-masing dapat membeli kumpulan sumber daya yang baru tiba dengan harga 80%, tetapi jumlah total pembelian tidak boleh melebihi 500.000 batu spiritual tingkat rendah. Sumber daya senilai 500.000 batu spiritual tingkat rendah bisa jadi dijual kembali setelah keluar. Lebih dari 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Terima kasih, kakak senior Li. Petik 2. Mereka tidak sekaya murid tingkat raja. Dulu, mereka hanya memiliki kuota pembelian 500.000 batu spiritual tingkat rendah setiap tahun. Setelah ketiga orang itu pergi, Li Fuchen berkata pada dirinya sendiri, tulang akar bintang 6 yang luar biasa benar-benar jatuh ke dalam ilusi selama lebih dari setengah cangkir teh. Saya tidak tahu berapa lama tulang akar bintang 7 akan jatuh ke dalam ilusi. Li Fuchen berencana mencari Si Kong Zan untuk mengujinya. Satu harga adalah 2000 koin kontribusi. Si Kong Zan telah lama melepaskan gagasan untuk bersaing dengan Li Fuchen.
Sekarang dia ingin maju ke alam pertarungan roh secepat mungkin kesempatan untuk mendapatkan koin kontribusi. Apalagi dia ingin menyerang Li Fuchen. Si Kong Zan masih sangat yakin dengan kemauannya sendiri. Oke, Li Fuchen mengangguk. Faktanya, dia bisa langsung membuat pihak lain jatuh ke dalam ilusi, tapi itu tidak perlu. Takut dengan 1000 mata fantasi, mata Li Fuchen menjadi indah dan penuh warna. Hah! Si Kong Zan diam-diam berteriak. Dia begitu galak hingga dia mengantuk di depan mata Li Fuchen. Tubuh dan jiwanya sepertinya terpisah, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Saat berikutnya, si Kong Zan benar-benar jatuh ke dalam fantasi, dan matanya menjadi redup. Saat si Kong Zan bangun, dia berkeringat dingin. Sudah berapa lama aku terjebak dalam ilusi? Si Kong Zan menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi jelek. Li Fuchen tersenyum, seperti yang diharapkan dari murid tingkat raja, ini baru 10 napas. 10 napas. Petik 2. 10 nafas tidaklah singkat, apalagi 10 nafas, satu nafas bisa membasminya. Duel antar master seringkali hanya soal satu pemikiran. Di mana koin sumbangannya? Kata si Kong Zan dengan kaku. Di sini, Li Fuchen melemparkan 2 koin sumbangan 1000 denominasi ke pihak lain. Mengambil koin sumbangan, si Kong Zan pergi dengan ekspresi tidak senang. Saya tidak tahu dari mana Bai Ling Xuang mendapat berita itu, tetapi dia juga ingin merasakan 1000 mata fantasi Li Fuchen. Li Fuchen tentu saja menginginkan ini. Fakta membuktikan bahwa kehendak jiwa Bai Ling Xuang jauh lebih tinggi daripada si Kong Zan, dan hanya butuh 3 tarikan napas untuk mundur dari ilusi. Sungguh teknik rahasia keterampilan mata yang kuat. Bai Ling Xuang menghela nafas. Dia merasa bahwa setelah dia dipromosikan ke alam pertarungan roh, dia bisa mempraktikkan beberapa ilusi. Dia tidak berharap bisa mengalahkan musuh, tapi setidaknya dia tidak akan jatuh ke dalam ilusi musuh. Kamu harus segera dipromosikan ke alam pertarungan roh. Li Fuchen dapat merasakan bahwa kesadaran pihak lain secara bertahap berubah menuju kesadaran spiritual, yang merupakan tanda bahwa dia akan dipromosikan. Pernahkah kamu memperhatikan? Kamu seharusnya bisa dipromosikan paling lama dalam 1 atau 2 bulan. Bai Ling Xuang mengangkat alisnya. Tidak ada hambatan bagi Seven Star Root Bonus untuk maju ke alam pertarungan roh. Selama jumlahnya cukup, mereka dapat dipromosikan dengan lancar. Selamat sebelumnya. Ketika seorang murid tingkat raja dipromosikan ke alam Dowling, sekte tersebut akan menghadiahinya dengan hadiah 1 kali sebesar 100.000 koin kontribusi jelajahi benua tingkat rendah tingkat tinggi. Yang disebut benua tingkat rendah tingkat tinggi adalah jenis benua tingkat rendah yang memungkinkan aktivitas para Master Dowling Realm. Lebih dari setengah bulan kemudian, Bai Ling Xuang dipromosikan, tetapi saat ini, budidaya energi sejati Li Fuchen masih tertahan di alam terlahir kembali tingkat ke-8. 520.